Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Sword Master. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Vlad bersama dengan Gregory dan Jade menerobos masuk ke dalam gereja untuk membantu Justia melawan pastor palsu. Pertarungan sengit pun terus berlangsung, di mana Vlad ditugaskan untuk menghancurkan kutukan yang berada di dalam lonceng, sementara yang lainnya mengalahkan kuntilanak dan menyerang pastor palsu. Di tempat bertarungnya Gregory dan yang lainnya, mereka sedang sangat sibuk membasmi para kuntilanak yang muncul tiada henti. Namun tentu saja, hal seperti itu masih mudah untuk diatasi oleh Gregory, karena para kuntilanak hanya menyerang tanpa punya rencana. Bahkan ketika Gregory sedang sibuk melawan pastor palsu, dia juga harus bersiap untuk menghadapi para kuntilanak yang menyerangnya. Gregory yang sudah tidak mau menahan dirinya lagi tentunya langsung menebaskan badangnya ke arah para kuntilanak yang menyerangnya dari belakang. Hanya dengan sekali tebasan itu, Gregory bisa membuat dampak serangan yang begitu kuat dan menghabisi beberapa kuntilanak yang berada di dekatnya. Namun tentu saja, serangan Gregory tidak memiliki area yang cukup luas, jadi beberapa kuntilanak masih sempat untuk menyerangnya dari belakang lagi. Akan tetapi, sebelum kuntilanak yang ingin menyerang Gregory dari belakang, kuntilanak tiba-tiba terkena serangan panah yang telah dilapisi oleh kekuatan suci atau blessing. Gregory bersyukur karena Jade masih bisa bertahan setelah melakukan pertarungan yang begitu lama dan membantunya menghabisi para kuntilanak. Sayangnya, Jade terlihat sudah mulai kelelahan setelah berulang kali menembakkan panahnya, bahkan jari-jari Jade sudah mulai berdarah. Gregory rasa ini adalah situasi yang sungguh sial, karena dirinya sendiri sudah tidak sepopuler dulu dan sudah mulai menua. Gregory rasa jika dirinya kali ini melihat terlalu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, termasuk dengan sekumpulan kuntilanak. Terlebih lagi, dirinya sangat tidak menduga bahwa si pastor palsu masih bisa tersenyum sampai saat-saat terakhirnya. Pastor palsu mengatakan jika mereka bisa melakukan sesukanya karena dirinya bukanlah seseorang yang bisa dihentikan hanya dengan sebuah kematian. Gregory rasa jika si pastor palsu bisa mengatakan hal semacam itu karena dia selalu melakukan hal sesukanya, jadi ia ingin melihat bagaimana ekspresinya setelah kepalanya terpenggal. Namun bukannya ketakutan, pastor palsu sambil tertawa mengatakan jika ancaman seperti itu tidak akan berpengaruh padanya. Gregory yang sudah sangat marah karena pastor palsu itu masih bisa tertawa, tentunya ia mengatakan agar pastor palsu terus tertawa sampai akhir hayatnya. Dengan melakukan tebasan horizontal yang dilapisi dengan aura, Gregory mengeluarkan tebasan kuatnya yang bahkan seperti ingin membelah gunung. Dengan tebasan itu pula, pastor palsu seharusnya sudah mati karena kepalanya kini sudah terputus dari lehernya. Bersamaan dengan itu pula, para kuntilanak yang sempat bergerak secara agresif sekarang hanya bisa gemetaran di tempat. Jade yang melihat para kuntilanak sudah tidak bisa bergerak lagi, tentunya ia berpikir bahwa rencana Tuan Gregory telah berhasil. Justia rasa jika strategi untuk mengalahkan suatu pasukan dengan menjatuhkan komandannya terlebih dulu adalah ide yang sangat bagus. Justia senang karena rencana Tuan Gregory bisa berhasil menghentikan para kuntilanak yang menyerang tanpa henti, jadi sekarang mereka hanya tinggal menunggu Vlad untuk menyelesaikan tugasnya. Gregory mengatakan hari ini adalah hari yang benar-benar sulit dan ia ingin minum-minum malam ini sampai pandangannya buyar. Namun setelah Gregory mengatakan hal tersebut, seseorang tiba-tiba mengatakan jika ia mengingat bahwa tidak ada anggur di misa hari ini. Gregory, Justia, dan Jade tentunya sangat terkejut karena orang itu tiba-tiba menjawab perkataan Gregory. Pastor palsu yang rupanya masih hidup setelah dipenggal kepalanya mengatakan jika Gregory tidak keberatan, dirinya juga ingin meminum anggurnya seteguk. Gregory yang sangat terkejut tentunya menanyakan apa-apaan ini, kenapa orang yang kepalanya terpenggal masih bisa berbicara. Jade kemudian berteriak pada Tuan Gregory untuk tetap waspada dan melihat ada sesuatu yang sedang berdiri di belakangnya. Rupanya, tubuh pastor palsu itu juga masih bisa berdiri tanpa kepalanya dan membuat Gregory jadinya merinding dengan kejadian mengerikan ini. Bersamaan dengan tubuh pastor palsu yang berdiri, sebuah api berwarna biru juga muncul di atas lehernya yang mulai membentuk sebuah wajah. Justia tentunya juga terkejut karena hanya ada satu sosok demon yang menjadi kesatria tanpa kepala. Benar sekali, sosok kesatria tanpa kepala yang merupakan salah satu mantan prajurit terkuat kini telah bangkit dan bersiap untuk membantai Gregory beserta dengan Justia dan Jade. Pria misterius yang menyadari ada sesuatu yang salah tentunya langsung menyuruh agar Vlad untuk berhati-hati. Bersamaan dengan peringatan dari pria misterius, pijakan Vlad tiba-tiba mulai retak seolah-olah sedang dihancurkan dari bawah.
Vlad yang sebentar lagi akan mencapai lonceng menara yang berisi energi kutukan. Sepertinya dia harus memilih antara mengambil loncengnya atau harus menghindar sekarang. Namun karena tidak mungkin bagi dirinya untuk langsung mengambil lonceng itu, Vlad memilih untuk melompat ke atas genteng gereja. Akan tetapi, meskipun Vlad sudah memilih untuk melompat ke atas genteng gereja, serangan penghancuran itu sepertinya sedang mengejarnya dan terus menghancurkan pijakannya. Vlad rasa ini sungguh sial karena gerejanya mulai hancur ketika dirinya sedang berusaha untuk menghancurkan kutukan di dalam lonceng menara. Vlad yang tidak punya pilihan lain tentunya terus menjauh dari lonceng gereja dan dia memutuskan untuk melompat turun dari ke atas genteng gereja yang hancur terus-menerus. Setelah melompat dari atas genteng, Vlad sepertinya juga harus menabrak beberapa properti gereja, tetapi untungnya dia masih selamat dari penghancuran tadi. Vlad yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tentunya bertanya memangnya apa yang sedang terjadi pada orang-orang di dalam gereja. Namun setelah melihat kondisi gereja yang sudah benar-benar hancur lebur, Vlad baru sadar jika gerejanya memang sudah dihancurkan ketika dirinya ingin mengambil loncengnya. Dulahan yang melihat Vlad masih bisa selamat tentunya mengatakan jika dia adalah bocah yang sangat menarik dan luar biasa. Dulahan mengatakan jika ia ingin memuji usaha Vlad yang berhasil melakukan pendaratan yang begitu mengesankan bahkan dari sudut pandangnya. Vlad mengatakan jika ia sudah tahu bahwa pastor palsu sebenarnya bukanlah seorang manusia, namun dirinya tidak tahu makhluk seperti apa dia ini. Vlad juga menanyakan apa yang terjadi pada Gregory dan yang lainnya karena dia sudah mengungkapkan identitasnya. Dulahan mengatakan jika ia tidak peduli dengan nyawa mereka bertiga karena mereka hanyalah ikan teri baginya. Dulahan mengatakan jika barang inilah yang paling dia inginkan dan dia tidak akan peduli dengan para keroco seperti mereka. Vlad yang sudah berusaha dengan keras tentunya menyuruh agar Dulahan segera menyerahkan barang terkutuk itu padanya, tapi Dulahan tentunya tidak mau melakukannya. Dulahan mengatakan jika dia memang sangat menginginkan barang ini, maka dia bisa saja mencoba untuk mengambilnya dari dirinya. Vlad tentunya langsung maju menghadapi Dulahan sambil mengatakan agar dia segera menyerahkan benda terkutuk itu padanya. Sambil mengeluarkan aura miliknya, Vlad langsung menyerang Dulahan. Akan tetapi, Dulahan masih dengan mudahnya menahan serangannya. Vlad terus-terusan menyerang Dulahan dengan sekuat tenaga, tapi Dulahan dengan entengnya menahan semua serangan Vlad tanpa menyerang balik. Dulahan mengatakan agar Vlad tidak memaksakan keberuntungannya, karena ia tidak tahu seberapa lama kebaikannya ini akan bertahan untuk kawan lama. Vlad yang dipanggil sebagai kawan lama tentunya tidak terima, karena dirinya tidak akan mungkin mau menjadi kawannya. Dulahan mengatakan memangnya dirinya tidak berbicara dengan bocah sepertinya, tapi dia berbicara dengan seseorang yang sedang bersama dengannya, dan Vlad tentunya jadi terkejut. Sambil terus menebaskan pedangnya, Dulahan mengatakan jika bocah sepertinya tidak pantas untuk bertaruh dengannya. Dulahan memberitahu jika kebaikannya ini adalah karena ada seseorang yang sedang berada di dalam tubuhnya Vlad, jadi dirinya akan menunjukkan seberapa jauh perbedaan kekuatan mereka. Hanya dengan beberapa kali serangan dari Dulahan, Vlad sudah merasa cukup kerepotan dengan serangan Dulahan. Terlebih lagi, Vlad merasa jika pergerakan Dulahan menjadi semakin cepat dan dia terlalu kuat untuk ia counter. Pria misterius memberitahu agar Vlad tetap fokus menghadapi serangan monster ini dan jangan membuat asumsi apapun karena pergerakannya ini bukanlah pergerakan seorang manusia. Vlad sampai sekarang ini masih terus bertahan dari serangan Dulahan, namun perlahan juga Vlad seperti mulai terdorong mundur. Dulahan mengatakan jika Vlad terlalu lambat untuk bisa bertarung serius melawannya, jadi dirinya akan segera mengakhiri semua ini. Dengan cepat, Dulahan langsung mengarahkan pedangnya ke arah kepala Vlad dan itu membuat pria misterius jadi kepanikan. Namun di saat itu juga, Vlad langsung memiringkan tubuhnya seperti ketika Justia menghindari serangan mematikan Vlad dan itu membuatnya berhasil terhindar dari serangan maut. Dulahan tentunya terkejut karena ada armor magic yang menahan serangannya, padahal armor yang dipakainya hanya terbuat dari kulit. Dulahan tentunya penasaran bagaimana hal seperti ini bisa terjadi, tapi setelah diperhatikan lagi, Dulahan menyadari satu hal. Dulahan mengatakan jika dirinya sangat terkejut karena bocah sepertinya mendapatkan perlindungan dari spirit dan membuatnya bisa terhindar dari kematian sesaat. Vlad tentunya merasa cukup beruntung karena berkat blessing dari Orochimaru, dirinya bisa terhindar dari serangan telak Dulahan. Hal tersebut tentunya membuat Vlad memiliki kesempatan untuk memberikan serangan balik pada Dulahan, dan bisa dilihat serangan Vlad memang berhasil memotong tubuhnya. Namun sayangnya, Dulahan tidak akan semudah itu untuk dikalahkan karena tubuhnya sekarang langsung menyatu kembali. Tentu saja, Dulahan juga memberikan serangan balik lagi kepada Vlad selagi tubuhnya menyatu kembali dan membuat Vlad harus bertahan.
Vlad yang menahan serangan Dulahan tentunya sangat kesulitan untuk menghentikan serangannya. Bahkan dirinya yakin tidak akan bisa menang jika hal seperti ini terus dibiarkan. Vlad berpikir andai saja dirinya bisa merendungkan secara mendalam tentang dunianya seperti Tuan Rudiger, maka dirinya pasti bisa memiliki peluang untuk menang. Namun di saat itu juga, Vlad masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan menuntunnya kepada pria misterius. Dunia luas anak ini membutuhkan sesuatu untuk melengkapinya. Dunia yang telah terikat dengan dunia ini adalah dunia milik pria misterius. Di dalam cakrawala yang luas, di mana Vlad dan pria misterius berjumpa, kata aku akan menjadi kita dan membuat keduanya saling melengkapi dan membangkitkan kekuatan terdalamnya. Pria misterius mengatakan jika dirinya mengizinkan Vlad untuk menggunakan dunianya dan melawan Dulahan. Seketika itu, aura Vlad yang tadinya berwarna biru kini berubah menjadi berwarna putih dan itu membuat Dulahan sangat terkejut. Dengan mendapatkan izin dari pria misterius untuk menggunakan dunianya, Vlad mulai memperkuat serangannya dengan aura milik pria misterius, seperti ketika Rudiger melakukannya. Vlad berteriak jika Dulahan harus membiarkan anak-anak itu sendiri dan tidak merampas kehidupan mereka. Dulahan yang mendengar amarah Vlad tentunya hanya menunggu Vlad untuk menyerangnya menggunakan aura dari pria misterius. Hanya dengan sekali benturan pedang Vlad dan juga Dulahan, sebuah gelombang kejut dan mematikan langsung menyebar ke area sekitar, mirip seperti benturan aura Justia dan Vlad waktu itu. Benturan antara kekuatan Vlad dan juga Dulahan tampaknya jauh lebih besar dan kuat daripada ketika bersama dengan Justia, bahkan itu hampir menutupi seperempat luasnya desa. Namun sayangnya, serangan Vlad yang begitu kuat tampaknya masih bisa diatasi oleh Dulahan, bahkan Dulahan masih bisa berdiri tegak di sana. Vlad benar-benar tak menyangka jika serangan kuatnya itu tidak bisa berpengaruh sama sekali pada Dulahan, bahkan Dulahan hanya sedikit terjorong mundur. Terlebih lagi, serangan yang seharusnya bisa mengalahkan cacing kematian hanya bisa memberikan satu goresan di lengannya. Vlad merasa jika dunia miliknya masih terlalu kecil untuk memuat dunia milik pria misterius, dan dirinya hanya bisa mencoba untuk melakukannya sampai 3 kali lagi. Melihat tangannya yang bisa tergores oleh serangan itu, membuat harga diri Dulahan jadinya cukup terluka. Dulahan mengatakan jika ia berencana untuk membiarkan Vlad pergi dengan mudah karena ia menganggapnya sebagai kawan lama. Namun karena Vlad masih terus ngotot ingin bertarung melawannya, maka Dulahan akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dengan menggunakan armor kebanggaannya. Vlad yang terkejut tentunya bertanya-tanya apa-apaan armor yang dipakai oleh monster itu. Vlad merasa jika posisi dan aura yang dipancarkan Dulahan menjadi sangat berbeda dengan sebelumnya, dan Vlad berpikir apakah ini adalah kekuatan sebenarnya Dulahan. Namun dikala dirinya berpikir apa yang harus dirinya lakukan, Dulahan langsung menghilang dari hadapan Vlad. Tanpa diduga, Dulahan langsung berada di belakang Vlad sembari mengangkat pedangnya dan pria misterius menyuruh agar Vlad segera menyingkir dari sana. Namun karena pergerakan Dulahan lebih kuat dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya, Vlad hanya bisa menahan serangan Dulahan sambil terpental menjauh. Vlad yang masih terus terpental tentunya mencoba untuk mengembalikan posisinya seperti semula dan bersiap untuk menghadapi serangan selanjutnya. Namun dikala Vlad berusaha untuk memperbaiki posisinya, tubuh Vlad sudah menghantam tembok-tembok dan membuat tubuhnya harus terbalik. Dulahan tampaknya tidak menahan serangannya sama sekali ketika melancarkan serangan tersebut, dan mungkin dia sengaja ingin segera mengakhiri pertarungannya. Dalam pikirannya, Dulahan sangat takjub karena dalam waktu singkat, bocah itu berhasil mengeluarkan aura miliknya untuk menangkis serangannya. Apa yang dilihat Dulahan menggunakan matanya menyangkal apa yang diperkirakannya tentang bocah ini sejak awal. Menurut Dulahan, bocah ini memiliki potensi luar biasa dan potensi tersebut tidak bisa dirinya tebak ke depannya. Namun karena dirinya bukanlah seseorang yang begitu baik, Dulahan tidak ingin potensi tersebut terus tumbuh dan dirinya akan memotong potensi yang membahayakan tersebut. Dulahan mengatakan seharusnya dia bisa menjadi lebih kuat daripada sekarang, tapi karena dirinya sudah memperingatkan untuk tidak melewati batas, maka ia harus melakukannya. Dulahan mengatakan jika seseorang sudah memberikan peringatan, maka dia seharusnya tahu akan konsekuensinya. Dulahan mengatakan sungguh sayang sekali karena bocah ini bertemu dengannya yang tidak akan memberikan ampunan pada siapapun. Namun dikala Dulahan akan menusukkan pedangnya ke dalam jantung Vlad, Dulahan sangat terkejut karena bocah ini bisa menahan pedangnya. Rupanya, tubuh Vlad saat ini telah dikendalikan oleh pria misterius, dan pria misterius mengatakan apakah Dulahan tidak mendengarkan apa yang dikatakan anak ini tadi. Pria misterius memberitahu jika seharusnya Dulahan meninggalkan anak-anak itu sendiri dan membiarkan bakannya mekar dengan indah. Pria misterius yang sudah sangat marah tentunya langsung menunjukkan dunia miliknya yang sebenarnya dan menyambarkan petir putih ke arah Dulahan.
Dulahan sendiri tampaknya terkena serangan telak dari pria misterius yang menggunakan kekuatan dari auranya yang kuat. Dalam hati, pria misterius tidak tahu siapa dirinya sebenarnya, hanya saja ada sesuatu yang harus dirinya lakukan. Ingatan tentang keberadaan pria misterius sudah lama hilang, tetapi dirinya masih ada kewajiban yang harus ia tuntaskan, dan itu terukir jauh di dalam dasar jiwanya. Satu-satunya alasan dirinya berada saat ini adalah untuk memenuhi kewajiban itu, dan anak inilah yang harus ia jaga selama dirinya menempati tubuhnya. Pria misterius berkata, bagaimana kalau kali ini mereka beri giliran pada orang-orang dewasa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dulahan yang baru saja mendapatkan serangan telak tentunya berpikir untuk waspada pada bocah itu. Dulahan yakin jika bocah itu seharusnya sudah tidak sadarkan diri, dan orang yang berada di hadapannya sekarang ini adalah seseorang yang sedang berada di dalam tubuhnya. Pria misterius mengatakan sebaiknya mereka menguji omong kosong Dulahan sebelumnya, dan seketika pria misterius langsung menghilang dari hadapan Dulahan. Dalam sekejap, pria misterius sudah berada di belakang Dulahan sambil menebaskan pedangnya, sama seperti ketika Dulahan menyerang Vlad waktu itu. Dulahan tentunya terkejut karena pria misterius tiba-tiba sudah berada di belakangnya, dan Dulahan langsung menangkis serangan tersebut meskipun itu membuatnya harus terdorong mundur. Dulahan berpikir jika kekuatan yang dikeluarkan orang ini bukan main-main, bahkan dirinya harus terdorong mundur setelah menahan serangannya. Namun belum sempat Dulahan menghela nafas, pria misterius langsung berada di hadapannya dan memegangi kepala Dulahan. Hanya dengan 2 kali gerakan saja, Dulahan langsung menangkap dan membanting pria misterius tanpa bisa melakukan serangan balik. Pria misterius mengatakan bagaimana bisa Dulahan berpikir untuk menginjak-injak dirinya dengan kemampuan payahnya seperti ini. Dulahan yang masih terkejut dengan kemampuan pria misterius tentunya menanyakan siapa dia sebenarnya. Pria misterius mengatakan jika dirinya tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun pada sampah yang menggunakan darah anak-anak untuk hidup. Pria misterius mengatakan jika satu-satunya tempat untuk makhluk seperti Dulahan adalah kematian, dan seketika petir putih langsung menyambar. Akan tetapi, Dulahan rupanya masih bisa melarikan diri dari cengkraman pria misterius dan menghindari serangan mematikan itu. Dulahan yang menggunakan skill pelarian sepertinya tetap harus menerima efek samping setelah kabur dari cengkraman pria misterius. Dulahan berpikir jika ini sangat tidak masuk akal, sebab dirinya tiba-tiba merasa takut dengan orang itu, padahal sebelumnya dirinya sangat unggul dalam pertarungan. Dulahan berpikir bagaimana bisa seorang manusia memiliki kekuatan mengerikan semacam ini, bahkan tatapannya sangat mengancam. Namun setelah diperhatikan lagi, Dulahan merasa makhluk itu memang pantas untuk ditakuti karena dia bukanlah manusia biasa. Dulahan sadar jika monster yang buas itu mendekat dan menunjukkan taring yang ganas itu, dia adalah sosok yang ingin melahap dirinya sampai tidak tersisa. Dulahan tak pernah menduga bahwa ia akan berhadapan dengan seseorang yang bisa memancarkan niat membunuh yang begitu mengerikan seperti dia. Namun dikala Dulahan sedang sibuk berpikir, pria misterius kembali menghilang dari hadapan Dulahan. Dulahan tentunya berpikir kenapa dia menghilang lagi dan dari mana dia akan menyerangnya kali ini. Di saat itu juga, sebuah petir putih menyambar beberapa kali di sekeliling Dulahan. Bahkan petir itu seperti memang sengaja dibuat agar Dulahan tidak bisa pergi kemanapun. Sambil melihat ke arah kanan dan kirinya, Dulahan masih terus berpikir dari mana pria misterius akan menyerangnya kali ini. Namun dari belakang, pria misterius mengejek jika Dulahan berani sekali membual meskipun dirinya lebih lambat darinya. Dulahan yang sadar sedang diremehkan, tentunya dia langsung melancarkan serangan ke arah pria misterius. Tampaknya juga, Dulahan kali ini tidak ingin menahan kekuatannya untuk melawan pria misterius, bahkan dampak serangannya lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun rupanya, pria misterius bergerak lebih cepat dibandingkan serangan Dulahan dan langsung berada di belakangnya. Dulahan yang seperti sedang dipermainkan tentunya memberikan serangan ke segala arah berulang kali untuk bisa mengenai pria misterius. Akan tetapi, serangan Dulahan tampaknya tidak bekerja pada pria misterius, bahkan itu seperti serangan membabi buta seseorang yang sudah putus asa. Namun tiba-tiba, pria misterius langsung datang lagi dan mendekati Dulahan sambil mengatakan seseorang sepertinya rupanya lebih berani menyombongkan dirinya. Pria misterius menanyakan kenapa orang lemah seperti Dulahan sangat suka menghina potensi yang sangat dirinya hargai dan mencoba untuk memutus potensi itu selamanya. Tanpa berbelas kasihan, pria misterius menghajar tanpa ampun Dulahan yang membuatnya sangat marah karena ingin membunuh Vlad dan memutus potensi yang baru berkembang. Dulahan tentunya berpikir jika tubuhnya ini adalah tubuh yang sudah terbebas dari kematian dan tidak akan bisa merasakan rasa sakit, tapi ia sangat bingung dengan perasaannya saat ini.
Dulahan tidak paham dengan rasa sakit yang sangat menusuk dan mencapik-capik jiwanya, padahal seharusnya jiwanya tidak mudah untuk diserang. Dulahan yang tidak bisa melawan serangan pria misterius tentunya berpikir, memangnya apa yang sedang terjadi pada tubuhnya ini? Dengan serangan yang sangat cepat dan juga kuat, pria misterius bisa dengan mudahnya menghajar Dulahan tanpa ampun, bahkan Dulahan harus menerima mentah-mentah serangan tersebut. Tampaknya, kekuatan pria misterius tidak bisa ditandingi oleh Dulahan, bahkan Dulahan saja tidak bisa menghindari maupun menangkis serangan pria misterius. Dalam pikirannya, Dulahan tentunya berpikir memangnya bagaimana bisa ada makhluk di bumi ini yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun selagi Dulahan sibuk berpikir, pria misterius langsung menusukkan pedangnya tepat di dekat kepala Dulahan. Dulahan tentunya merasa sangat tersiksa dan dia berteriak kesakitan sebab pria misterius juga menggunakan auranya untuk menyetrum Dulahan tanpa ampun. Pria misterius kemudian mengatakan jika inilah akibat dari Dulahan. Pria misterius kemudian mengatakan jika inilah akibatnya dari Dulahan yang sudah mencoba untuk memutus potensi yang sangat dirinya sukai. Sambil mengepalkan tangannya, pria misterius mengatakan sebaiknya Dulahan segera menyerahkan kutukan itu padanya sekarang juga, tapi Dulahan tidak mau melakukannya. Pria misterius tentunya mengatakan jika dirinya tidak suka mengatakan sesuatu yang sama 2 kali dan pria misterius langsung menghantamkan pukulannya tepat di bagian dada Dulahan. Dulahan yang terkena pukulan pria misterius tentunya langsung berteriak kesakitan lebih keras lagi. Namun tentu saja, pria misterius tidak hanya memberikan 1 pukulan, tapi beberapa pukulan ke dada Dulahan yang menggunakan armor dan Dulahan juga berteriak kesakitan terus-menerus. Setelah beberapa kali memukuli armor Dulahan, pria misterius akhirnya dapat membuat celah yang dapat membuatnya menghancurkan armornya. Seketika itu, pria misterius langsung membuka secara paksa armor Dulahan yang digunakan untuk menyembunyikan kutukan yang merenggut nyawa anak-anak. Pria misterius yang melihat kutukan tersebut tentunya dia langsung mencoba untuk memegangi kutukan itu dan mencoba untuk melepaskan kutukannya atau membuka kutukannya. Dengan menggunakan kekuatan dunianya, pria misterius langsung membuka kutukan tersebut dan menyuruh supaya jiwa anak-anak untuk kembali kepada tubuh mereka masing-masing. Dulahan tentunya mencoba untuk menghentikan pria misterius yang melakukan hal tersebut. Namun sayangnya, kekuatan dunia pria misterius tidak mampu ditahan oleh Dulahan sendiri. Karena kutukannya yang cukup kuat, pria misterius tampaknya memerlukan sedikit lebih banyak kekuatan untuk bisa membuka kutukan tersebut. Seketika itu, kutukan yang merenggut nyawa anak-anak tidak bersalah mulai mengeluarkan sebuah roh. Bisa dikatakan, pria misterius telah berhasil membebaskan nyawa anak-anak yang terkurung di dalam kutukan tersebut dan menyebarkannya ke seluruh desa. Alhasil, dengan perjuangan yang begitu haru, anak-anak yang tidak bersalah kini telah mendapatkan kehidupannya kembali, meskipun mungkin mereka sementara tidak akan sadarkan diri. Di samping itu, pria misterius yang berhasil melepaskan kutukan tersebut akhirnya bisa mengingat sedikit ingatannya yang telah hilang. Pria misterius mengatakan meskipun itu hanyalah sekeping ingatannya, namun akhirnya dirinya mengingat jika dirinya pernah membunuh para bajingan seperti Dulahan. Dulahan tentunya gemetaran karena ia mengira bahwa pria misterius berada di pihak yang sama dengannya karena sudah menghindari kematian seperti dirinya, dan inilah alasan kenapa Dulahan sempat menyebut pria misterius adalah kawan lama. Pria misterius mengatakan meskipun dirinya tidak bisa mengingat bagaimana dirinya melakukannya, tapi bukan berarti tidak ada cara lain untuk melakukannya. Dengan entengnya, pria misterius langsung memotong salah satu lengan Dulahan, dan itu membuat Dulahan merasakan rasa sakit yang luar biasa, karena yang sedang dipotong itu adalah jiwanya. Pria misterius mengatakan jika dirinya hanya perlu menebas Dulahan menjadi beberapa bagian saja, dan hal itu mungkin akan sama seperti Dulahan sedang sekarat dan segera mati. Dulahan yang merasakan kengerian pria misterius tentunya berusaha untuk kabur darinya. Bahkan sekarang Dulahan berteriak ketakutan seperti seorang pengecut. Namun tentu saja, pria misterius tidak akan membiarkan Dulahan kabur seenaknya setelah mempermainkan nyawa anak-anak tidak bersalah. Dengan terpotongnya kedua kaki Dulahan, dia sekarang tidak akan bisa berlari dari ancaman pria misterius, dan itu membuat Dulahan semakin berteriak dengan putus asa. Pria misterius mengatakan jika tinggal satu bagian lagi yang harus dirinya potong dan Dulahan tidak bisa melakukan apapun. Namun sebelum pria misterius akan melakukannya, Dulahan tiba-tiba memanggil nama Lamastu berulang kali untuk meminta bantuan padanya. Seketika itu juga, sebuah energi kegelapan yang sangat pekat langsung mengitari tubuh Dulahan dan membuat pria misterius tidak bisa sembarangan memasukinya. Lamastu yang mendengarkan permintaan tolong dari Dulahan tentunya langsung mengatakan jika dirinya sudah berada di sini dan Dulahan tentunya merasa lega.
Namun sepertinya apa yang dipikirkan Dullahan tidaklah sama dengan apa yang dipikirkan oleh Lamastu, karena energi kegelapan itu seperti sedang ingin memangsa Dullahan sendiri. Pria misterius tentunya mengetahui jika energi kegelapan yang sangat tidak murni ini adalah dalang utama di balik semua insiden ini. Dullahan yang melihat tangan-tangan tersebut mengarah padanya, tentunya ia sedang menanyakan apa yang sedang Lamastu ingin lakukan. Tanpa menjawab pertanyaan Dullahan sama sekali, tangan-tangan kegelapan tersebut langsung menerkam Dullahan dan membuatnya tidak bisa melakukan apapun. Dullahan yang dihantam puluhan tangan tentunya meminta agar Lamastu berhenti melakukannya karena dirinya meminta untuk diselamatkan. Pria misterius tampaknya paham jika tangan-tangan kegelapan itu sedang mencoba untuk mengambil kembali keabadian Dullahan yang sedang sekarat saat ini. Dullahan terus-menerus berteriak agar Lamastu berhenti melakukannya, namun sayangnya perkataan Dullahan tidak diperdulikan sama sekali. Sekali lagi, Dullahan berteriak meminta tolong pada Lamastu untuk berhenti, tapi sayang sekali Dullahan sudah mulai dilahap habis oleh tangan-tangan itu. Dengan begitu pula, Dullahan yang seharusnya dikalahkan oleh pria misterius malah mati di tangan Lamastu, dan sepertinya Dullahan telah dibawa kembali ke neraka. Mendengar nama Lamastu, pria misterius tentunya merasa tidak memiliki ingatan apapun dari nama tersebut, namun ada perasaan samar-samar mengenai nama tersebut. Pria misterius tentunya penasaran dengan eksistensi seperti apa Lamastu itu, karena dia bisa melenyapkan seseorang seperti Dullahan hanya dalam sekali serang. Namun setelah merasakan sebuah tanda, pria misterius rasa sepertinya dirinya sudah terlalu jauh menggunakan tubuh Vlad, jadi sayang sekali karena dirinya harus mengembalikannya. Meskipun begitu, pria misterius begitu bangga pada Vlad karena bisa bertahan sampai sekarang dan bahkan pertumbuhannya jauh lebih menyilaukan dibandingkan kelihatannya. Pria misterius berpikir untuk meminta maaf pada Vlad ketika dia sudah bangun nanti karena dirinya menggunakan tubuh Vlad dengan sangat keras. Karena tubuh Vlad yang awalnya memang sudah pingsan, pria misterius tentunya juga mengembalikan tubuh Vlad kembali dalam posisi yang sedang tiduran. Dengan begitu pula, pertarungan menegangkan yang dilakukan pria misterius dan juga Vlad untuk melawan Dullahan telah berakhir dengan kemenangan mereka. Sekarang kita berpindah ke wilayah Baron Uthman, yaitu Mosiam, di mana tempat itu sekarang tambah lebih suram setelah didatangi oleh Lamastu. Tampaknya juga, Lamastu sekarang sedang duduk di kursi milik Baron Uthman, karena Baron bodoh itu dengan mudahnya tertipu oleh dirinya, singkatnya Mosiam sudah dijadikan sebagai markas. Lamastu tahu jika jiwa itu adalah jiwa yang paling bersinar dan jejak yang telah dibuatnya itu tidak bisa dia maafkan karena dia menggunakan magic yang telah ada sejak dulu. Selain itu, Lamastu juga menyadari jika hal-hal dari masa lalu sekarang sedang mulai bergerak dan akan menyebabkan kekacauan seperti dulu. Lamastu rasa jika sekarang ini mungkin adalah waktu baginya untuk bergerak dan membuat beberapa persiapan. Pada saat retakannya muncul, maka era kekacauan yang sudah lama dirinya nantikan akan segera tiba. Tampaknya, Lamastu juga telah membantai beberapa kesatria milik Baron Uthman dan ia menyuruh agar kesatrianya mengambil apapun yang mereka suka yang berada di depannya. Lamastu juga memberitahu jika mereka adalah para kesatria milik Baron Uthman yang dijadikan sebagai tumbal, jadi mereka pasti akan puas. Lamastu memberitahu jika Baron Uthman sudah membayar harga dengan memberikan tumbal para prajuritnya sendiri. Lamastu mengatakan seharusnya Baron Uthman sudah puas karena putra satu-satunya sudah kembali dari kematian. Lamastu juga memberitahu jika mereka akan menjadi kegelapan yang tersimpan di dalam Mosiam berkat Baron bodoh yang mempercayai ucapannya. Selagi mereka membentuk kekuatan mereka kembali, Lamastu memberitahu jika mereka akan menetap di Mosiam untuk sementara waktu. Lamastu juga memerintahkan agar para kesatrianya jangan sampai membuat keributan yang tidak perlu sebelum mereka sudah siap untuk rencananya. Tampaknya juga, Lamastu ini adalah seorang penyihir kegelapan atau mungkin ratu kegelapan yang memerintahkan pasukan kesatria Dullahan yang sangat banyak. Para pasukan kesatria Dullahan tentunya mengatakan jika mereka akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Lamastu. Lamastu tampaknya cukup senang karena ia sudah membuat beberapa pasukannya bangkit kembali dengan menggunakan pengorbanan para kesatria milik Baron Uthman. Beberapa hari setelah insiden Dullahan yang terjadi di gereja, kita sekarang kembali ke sebuah desa yang berada di wilayah pemerintahan Baron Uthman. Di sana juga, Vlad tampaknya masih sangat shock karena dirinya tidak menyangka akan tidur selama 3 hari penuh setelah insiden tersebut. Gode mengatakan seharusnya Kapten senang sebab pertarungannya telah selesai, tapi Gode memberitahu ia hampir tidak menemukan Kapten karena penampilannya seperti seorang pengemis waktu dirinya mencarinya. Terlebih lagi, Gode mengatakan Kapten tidak tahu apa yang dirinya alami sewaktu itu agar dirinya bisa membawa Kapten kembali ke penginapan.
Vlad yang masih merasa kesakitan kepalanya tentunya agak mengetahui bagaimana Gode menyeretnya ke penginapan hingga membuat kepalanya harus terbentur beberapa kali. Vlad menanyakan bagaimana dengan kabar kesatria lainnya, dan Gode mengatakan mereka baik-baik saja, sebab di antara mereka semua hanya kapten yang mengalami kondisi paling parah. Gode mengatakan jika dirinya harus melaporkan ini pada Tuan Gregory jika Vlad sudah bangun, dan jika kapten butuh bantuannya, tinggal panggil saja dirinya. Gode menyuruh agar kapten tetap beristirahat sampai tubuhnya pulih sepenuhnya, dan Vlad tentunya berterima kasih atas bantuannya. Vlad bersyukur karena semua kesatria yang ikut bertarung melawan Dullahan masih tetap hidup semua, dan pria misterius mengatakan itu memang yang terpenting. Pria misterius menyinggung jika barrier yang didirikan oleh Justia tampaknya cukup kuat untuk bertahan sampai akhir pertarungannya untuk melindungi yang lain. Pria misterius berpikir jika Justia adalah seorang wanita yang sangat tangguh, karena masih sempat berpikir untuk membuat pelindung dengan sisa kekuatannya, dan Vlad setuju dengan itu. Vlad mengatakan jika dirinya masih merasa agak asing karena dirinya bisa berbicara dengan pria misterius tanpa harus memegang pedang lagi. Pria misterius menjelaskan jika hal itu dikarenakan cakrawala dunia mereka berdua telah terhubung, dan meskipun itu hanya terjadi beberapa saat, tapi dunia mereka menjadi terikat. Pria misterius juga memberitahu jika Vlad sekarang bisa berbicara dengannya hanya dalam benaknya saja, dan Vlad langsung mencoba berbicara dalam pikirannya. Mengetahui hal tersebut berhasil, Vlad rasa dirinya tidak perlu berpura-pura berdoa lagi atau berbisik-bisik seorang diri seperti orang gila, dan pria misterius mengiyakan. Vlad kemudian mengatakan pada pria misterius karena ia berpikir belum pernah mengatakan hal ini sebelumnya padanya. Meski rahasia ini hanya mereka berdua saja yang tahu, tapi pria misterius sebenarnya adalah orang yang menyelamatkan dirinya dan para kesatria beserta dengan anak-anak di desa. Dalam lubuk hatinya, Vlad ingin mengucapkan rasa terima kasih banyak karena pria misterius langsung membantunya ketika dirinya sudah tidak bisa melakukan apapun. Namun karena hal ini adalah pertama kalinya Vlad berterima kasih pada pria misterius seperti ini, hal itu tentunya membuat keduanya menjadi sedikit canggung. Vlad tentunya jadi agak sedikit malu karena ucapannya barusan itu membuat mereka berdua sedikit canggung, padahal mereka berdua selalu bersama. Tapi rupanya, pria misterius merespon rasa terima kasih Vlad dengan baik dan memuji Vlad karena sudah berjuang sekuat tenaga dalam melawan musuh yang tidak bisa dikalahkan. Vlad tentunya tersenyum puas karena akhirnya perjuangan dirinya bisa diakui oleh pria misterius yang selama ini terus berada di sisinya. Setelah kondisi Vlad cukup baik, dirinya memutuskan untuk mendatangi suatu tempat, tapi tampaknya seorang kesatria menghentikan Vlad untuk mendekat. Vlad memperkenalkan dirinya sebagai Vlad of Suara, dan Nona Justia sudah mengenali dirinya, jadi dirinya bukanlah orang mencurigakan. Tapi tampaknya, kesatria itu masih mencurigai Vlad dan tidak percaya begitu saja dengan omongan Vlad. Namun sepertinya, kesatria itu lebih baik dan tidak keras kepala seperti dugaan, karena dia ingin Vlad menunggu agar dirinya melaporkannya. Vlad berpikir meskipun Holy Knight datang terlambat, tapi ia bersyukur mereka tetap datang, jadi para penduduk desa sekarang bisa beristirahat dengan lega. Tak lama, kesatria yang meminta Vlad untuk menunggu, akhirnya dia keluar sambil mengatakan jika Vlad diperbolehkan untuk masuk. Vlad tentunya berterima kasih karena Tuan Kesatria telah memberitahukan Nona Justia dan dirinya bisa datang menemuinya. Namun ketika masuk ke dalam gereja yang sudah rusak, Vlad sangat terkejut karena dirinya melihat ada begitu banyak mayat yang berbaris, seolah-olah mereka adalah pasukan yang gugur dalam medan perang. Vlad sebenarnya tidak menyadari waktu itu karena situasinya sangat kacau, tapi ia tak menyangka jika akan ada begitu banyak orang yang sudah menjadi korban. Justia yang diminta untuk bertemu dengannya tentunya menanyakan apa yang sedang ingin Vlad lakukan di sini. Vlad mengatakan apakah Nona Justia bisa mengizinkan dirinya untuk menyelidiki tempat ini, tapi Justia mengatakan Tuan Gregory sudah mengkonfirmasi semua wanita yang hilang. Vlad mengatakan jika ada seseorang yang sedang dirinya cari secara pribadi, dan Justia tampaknya paham dengan apa yang sedang ingin Vlad katakan. Justia memberitahu mungkin masih ada sisa kutukannya, jadi temui dirinya untuk mendapatkan blessing setelah dia selesai, dan Vlad berterima kasih atas pengertiannya. Vlad kemudian menyusuri semua mayat perempuan satu persatu untuk melihat apakah orang yang sedang dicarinya memang berada di antara mereka. Namun setelah membuka beberapa kain kafan, Vlad menemukan rambut berwarna coklat yang mirip seperti rambut miliknya Anna. Setelah membuka kain kafannya, Vlad berkata dalam hatinya jika dirinya berharap agar dirinya tidak menemukannya di tempat seperti ini. Sedikit flashback, waktu itu Anna mendapatkan kekerasan dari seorang pelanggan dan Vlad meminta agar Anna beristirahat saja, tapi Anna menolaknya karena ini hanyalah luka memar biasa. Selain itu, Anna berterima kasih atas perhatian Vlad karena sudah memberikannya telur ini untuknya.
Flat mengatakan ia hanya melakukan tugasnya dan sebaiknya Anna menyimpan telur ini untuk menggosokkannya pada bagian mata yang memar. Anna tentunya merasa sangat senang dan ia berterima kasih atas bantuannya Flat lagi. Bahkan Anna ingin mengandalkan Flat lain kali juga jika dirinya mengalami hal serupa. Namun sungguh sayang, Anna yang sekarang sudah tidak bisa lagi tersenyum dengan tulus seperti dulu karena kekejaman dunia ini yang telah merenggut senyumannya. Flat kemudian mengatakan jika kehidupan ini sangatlah memuakkan untuk orang-orang terbuang seperti mereka, dan Flat menanyakan apakah Anna berpikiran hal yang sama dengannya. Sambil mengusap wajah Anna yang masih memiliki bekas tangisan, Flat berharap supaya di kehidupan selanjutnya Anna tidak lagi membahayakan nyawanya sendiri. Flat mendoakan supaya Anna dilahirkan sebagai anak dari keluarga yang baik dan tumbuh dengan penuh cinta dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, Flat meminta maaf pada Anna karena dirinya tidak berada di sampingnya waktu itu, padahal Anna ingin mengandalkan dirinya sekali lagi. Meskipun Anna hanyalah karakter sampingan yang muncul sebentar, tapi autornya sangat pintar membuat pembacanya ikutan sedih. Setelah menemukan mayat Anna dan mengucapkan salam perpisahan selamanya, Flat bertemu dengan Justia di tendanya. Justia menanyakan apakah Dulhan terhisap ke dalam lubang hitam yang tiba-tiba menghilang, dan Flat mengiyakan jika itu adalah yang dirinya lihat. Justia tentunya ingin mendengarkan lebih lanjut tentang kejadian selama dirinya pingsan waktu itu, karena Flat hanyalah satu-satunya orang yang tahu kebenarannya. Flat tentunya mengatakan jika itu saja informasi yang dirinya miliki, sebab dirinya terlalu sibuk dalam pertarungan melawan Dulhan dan tidak mendapatkan banyak informasi. Flat memberitahu jika Dulhan sangatlah kuat, bahkan dirinya saja sangat kesulitan untuk mengatasi serangannya, dan Justia tampaknya merasa agak sedikit kecewa. Pria misterius tentunya memuji Flat yang sudah memikirkan alasan yang bagus, seolah-olah itu adalah kebenaran yang terjadi karena dia mencampurkan kebenaran dengan kebohongan. Flat mengatakan ia bekerja dengan pelacur dan menggunakan kata-kata untuk bertahan hidup, jadi dirinya bisa menjadi cukup meyakinkan. Justia berpikir jika jejak yang tersisa setelah pertarungannya benar-benar kacau, karena jejak itu menunjukkan bahwa perlawanan tidak ada gunanya di hadapan kekuatan. Akan tetapi pada akhirnya, Justia merasa sedikit kecewa karena dirinya gagal mencari tahu petunjuk penting mengenai dalang sebenarnya insiden tersebut. Namun saat itu juga, Flat mengatakan jika dirinya cukup mengingat bahwa sebelum Dulhan terseret ke dalam lubang hitam, dia sempat menyebutkan sebuah nama dan Justia menanyakan nama siapa. Flat mengatakan ia agak lupa dan ingatannya masih sedikit kacau karena kesadaran dirinya hampir saja hilang waktu itu. Justia menanyakan apakah Flat akan mengingatnya setelah memakan sesuatu karena dirinya akan mengupaskan apel ini untuknya. Sambil berpura-pura agak lupa, Flat mengatakan ia rasa namanya itu mirip dengan sesuatu dan awalnya itu adalah kata lama. Flat mengatakan sepertinya namanya adalah Lamasu, tapi Justia menanyakan apakah maksudnya adalah Lamastu. Flat tentunya langsung mengatakan sepertinya dialah Lamastu yang disebutkan waktu itu karena Dulhan menyebutkan nama itu berulang kali. Sambil gemetaran dan memegang apel dengan cukup keras, Justia mengatakan sepertinya ia paham dan ia berterima kasih atas kerjasamanya. Flat tentunya agak bingung kenapa tangan Justia jadi sangat gemetaran dan memegang apelnya seperti itu. Justia kemudian langsung berdiri sambil mengatakan jika San Rosino tidak akan melupakan cara bertarung Flat hari itu dan menyelamatkannya. Justia kemudian meminta agar Flat kembali ke penginapannya supaya Flat bisa beristirahat, dan Flat tentunya mengatakan baiklah karena itu seperti dirinya diusir secara halus. Pria misterius bersyukur karena Justia tidak sampai curiga dengan Flat yang bisa mengalahkan Dulhan, tapi Flat mengatakan apakah pria misterius melihat ekspresi Justia barusan. Flat mengatakan ketika mereka membahas soal nama Lamastu, wajah Justia langsung berubah, seolah-olah dia menjadi orang yang sangat berbeda dengan biasanya. Sekarang kita kembali ke Soara, di mana saat ini Joseph sedang menyambut seseorang yang sepertinya cukup penting. Joseph mengatakan sejak kapan dia sampai di Soara dan kenapa dia tidak memberitahunya sama sekali jika dia sudah berada di kota ini. Pria tua itu bernama Lamun dan sepertinya orang ini adalah seorang sepuh yang sedang penasaran dengan sang bintang bersinar. Lamun mengatakan Tuan Joseph tidak perlu seperti itu karena dirinya sebenarnya sudah cukup lama berada di sini. Tapi Joseph mengatakan jika dirinya pasti akan lebih menyambutnya jika memberitahunya terlebih dulu. Lamun mengatakan jika dirinya saat ini hanyalah orang berpangkat paling rendah, jadi tidak mungkin dirinya membuat Tuan Joseph susah payah menyambut dirinya. Namun yang lebih penting daripada itu, Lamun menanyakan kepada Joseph di mana anak muda yang sedang naik daun itu, sebab dirinya sungguh sangat penasaran dengannya.
Joseph memberitahu Lamun jika Vlad sekarang ini sedang keluar untuk menjalankan misi di wilayah Barun Uthman, tapi seharusnya mereka akan segera mendengarkan kabar dari mereka. Lamun terkesan karena Vlad hanyalah seorang servan, tapi sudah ikut menjalankan misi, dan Lamun memberitahu jika dirinya sempat bertemu dengan Patriark sebelum datang kemari. Lamun mengatakan jika dirinya hanya memiliki satu dukat yang tersisa, jadi ia ingin segera menyelesaikannya dan pensiun dengan tenang. Mendengar soal dukat, Joseph tentunya paham jika tujuan Lamun bukan hanya sekadar untuk menemui Vlad, tapi dia pasti akan menggunakan dukat itu untuknya. Lamun bercerita jika para servan yang berada di Sturma itu sangat tumpul, bahkan ia tak menyangka jika orang-orang yang seharusnya mengemban nama keluarga Bayezid adalah orang-orang seperti mereka. Lamun datang jauh-jauh ke Zohara hanya untuk memastikan apakah servan yang dibesarkan oleh Joseph dan Jagger adalah orang yang sama seperti yang berada di Sturma. Jagger mengatakan jika bocah itu lebih bagus daripada kebanyakan orang, namun bocah itu seringkali melakukan apapun yang dia suka. Lamun tentunya jadi semakin tertarik karena Jagger tampaknya sangat menyukai bocah itu, bahkan sampai ikut berbicara dan berkomentar jika bocah itu lebih baik. Lamun mengatakan agar Jagger tidak perlu terkejut, karena ketika dia masih muda, Jagger sudah menunjukkan pada semua orang sisi kejamnya sambil menggerutu setiap hari. Lamun berharap jika Vlad adalah orang yang benar-benar dia sukai, karena sedari dulu Jagger tidak pernah memuji seseorang sebaik sekarang. Namun jika Vlad tidak berbeda dengan pria bernama Sobanin yang berani berlagak karena ada kedua orang tuanya, dirinya pasti akan memberikan pelajaran berharga meskipun bocah itu adalah servan tuan muda. Joseph mengatakan jika Vlad tidak memiliki orang tua, melainkan dia tumbuh besar di gang belakang tanpa adanya orang tua, dan dia telah memanjat sejauh ini hanya dengan kekuatannya sendiri. Dalam pikirannya, karena Joseph sudah tahu niatan Lamun mencari Vlad, maka dirinya sebaiknya harus menarik minat Lamun sebanyak mungkin supaya dia semakin penasaran dengan Vlad. Selain itu, ada alasan kenapa dirinya terus membuat dan mengarahkan Vlad kepada lingkungan yang buruk untuk perkembangannya. Joseph berniat untuk membuat Vlad benar-benar mengingat akan masa-masa sulit yang dia alami di masa lalu, bahkan setelah dia berhasil mencapai kesuksesan dengan prestasinya yang luar biasa. Joseph mengatakan jika Lamun tidak perlu memberinya dukat miliknya, tapi ia berharap agar Lamun mengajarinya satu atau dua hal, dan Lamun mengatakan belakangan ini dirinya masih belum tertarik dengan siapapun. Akan tetapi, karena yang memintanya adalah tuan muda Joseph, maka dirinya akan melihat dengan baik anak itu terlebih dulu dan memberikannya beberapa pelajaran berharga. Setelah beberapa hari beristirahat, tampaknya kelompok Gregory akan segera meninggalkan desa yang berada di Mosiang, dan mereka berpamitan pada warga desa dan juga Holy Knight. Justia sebagai perwakilan Holy Knight San Rosino mengatakan jika mereka berterima kasih sekaligus tidak akan melupakan tindakan berani yang telah mereka lakukan hari ini. Gregory mengatakan ia berharap Nona Justia mengatakan hal tersebut pada mayor mereka, sebab dia adalah orang yang cukup teliti. Justia mengatakan ia tidak bisa berbohong dalam laporannya, tapi dirinya akan tetap mengusahakannya untuk Tuan Gregory, dan Gregory mengatakan Justia tidak perlu melebih-lebihkan dan katakan saja apa yang ada. Di samping itu, Justia tampaknya masih memperhatikan Vlad yang sedang merapikan bendera miliknya dan duduk di atas gerobak. Justia mengatakan rupanya Vlad adalah orang yang memiliki bendera dan dirinya sudah cukup lama tidak melihat pemandangan seperti sekarang. Gregory mengatakan memang sudah cukup lama, tapi keluarga Bayezid akhirnya menemukan seseorang untuk diawasi, dan keluarga Bayezid juga memberikannya perlakuan yang baik. Justia berpikir jika jejak pertarungan yang sengit dan seorang servan yang memiliki semangat bertarung melawan Dullahan adalah dua fakta yang menunjukkan bahwa Vlad memiliki potensi yang luar biasa. Gregory kemudian berpamitan untuk pergi duluan, dan Justia mendoakan agar berkah dari San Rosino selalu menyertai perjalanan mereka semua. Semua warga yang berada di sana tentunya mengantarkan kepergian kelompok Gregory dengan penuh kebahagiaan. Vlad sendiri merasa lega karena akhirnya desa yang suram tersebut kini telah kembali dengan penuh senyuman hangat di wajah mereka. Vlad berkata karena kabutnya sudah menghilang, sekarang desa itu tampaknya lebih cerah dan anak-anak sekarang bisa bermain dengan bahagia. Gregory mengatakan memang sedari awal desa tersebut adalah tempat yang penuh dengan cahaya matahari, tapi semuanya yang terjadi adalah karena ulah orang itu. Vlad tentunya bersyukur karena sebagai orang yang pernah terkubur di suatu tempat yang gelap dan kelam, Ana pasti akan lebih memilih untuk terkubur di desa yang penuh dengan cahaya matahari. Vlad berharap jika Ana dilahirkan kembali di dunia ini, ia ingin agar Ana juga dilahirkan di tempat yang hangat seperti di tempat ini dan tidak mengulangi kemalangan yang sama.
Malam harinya setelah keluar dari desa tersebut, Gregory beserta dengan rombongannya memilih untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanannya besok. Vlad yang masih terbangun berpikir meskipun musuhnya sudah dikalahkan seutuhnya, tapi dirinya pasti sudah mati jika tidak ada pria misterius. Vlad membandingkan dirinya dengan Anna dan Jorge. Semisal dirinya tidak ditolong pria misterius waktu itu, maka dirinya pasti akan tertelan oleh dunia luas yang tidak bisa dirinya tahan atau hadapi. Gregory yang terbangun menanyakan apa yang sedang Vlad pikirkan di saat semua orang sedang beristirahat dan memulihkan tenaganya. Vlad mengatakan jika dirinya hanya sedang banyak pikiran saja, tapi Gregory mengatakan sepertinya itu lebih serius dari apa yang dirinya kira. Sejenak, Vlad berhenti berbicara karena tampaknya Gregory ingin agar dirinya mengatakannya, dan Vlad memberitahu bahwa ada banyak orang hebat di dunia ini. Vlad mengatakan jika dirinya tidak tahu apakah ia bisa bertahan di antara orang-orang itu atau tidak, karena semakin ia menjelajahi dunia ini, lebih banyak musuh yang sulit dirinya hadapi. Gregory mengatakan itu sudah wajar, bahkan semua orang yang hidup pasti pernah berpikir seperti itu, setidaknya sekali seumur hidup mereka. Gregory memberitahu jika tidak ada jawaban yang pasti dengan apa yang sedang Vlad pikirkan sekarang, karena dunia ini memanglah sangat luas, dan yang mereka lihat saat ini barulah sebagian saja. Akan tetapi, Gregory mengatakan jika dirinya sudah membuat kesimpulannya sendiri ketika memikirkan hal itu, dan Vlad menanyakan apa itu. Gregory mengatakan jika dirinya harus terus menyala sampai akhir, karena tidak ada cara untuk menjaga sebuah api yang goyah ketika sedang menghadapi tiupan angin kencang. Namun, selama mereka masih memiliki api yang menyala dalam diri mereka, maka api itu pasti selalu bisa menyala dan kembali membesar. Singkatnya, Gregory memberitahu agar Vlad tetap terus bertahan terus-menerus dan menyalakan kobaran api yang berada di dalam dirinya sehingga tidak mudah digoyahkan. Mendengar omongan dari Gregory, Vlad rasa itu benar karena tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat dan tidak ada cara instan untuk mengejar semuanya. Vlad sekarang sudah kembali bertekad untuk terus bertahan di setiap waktu dan menjaga nyala apinya, serta dirinya harus fokus pada waktu yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, jika Vlad ingin melawan dunia besar yang mendekat secara tiba-tiba, maka dirinya juga memerlukan nyala api yang sangat besar. Di malam yang sunyi ketika Vlad sedang sibuk berpikir, tampaknya kita diperlihatkan pemandangan yang serupa tapi tidak sama ketika Vlad telah selesai mengalahkan cacing kematian. Tampaknya, kuda yang memiliki jiwa spirit dan sempat dinaiki oleh Vlad sedang mengawasi Vlad dari kejauhan. Setelah beberapa waktu, kelompok Gregory akhirnya telah sampai di Soara, dan ketika mereka sampai, kelompok Gregory langsung melapor pada Joseph. Joseph mengatakan kerja bagus pada kelompok Gregory, dan Joseph memuji mereka semua atas ketekunan mereka dalam menjalankan misi. Selain itu, kemampuan mereka yang bergerak sampai ke akar permasalahan tersebut juga patut diapresiasi, sehingga itu menunjukkan kemampuan sesungguhnya keluarga Bayezid. Akan tetapi, Joseph tidak bisa mengabaikan begitu saja ketika ia mengetahui fakta bahwa pedang-pedang keluarga Bayezid terhunus di wilayah penguasa lain. Gregory tentunya meminta maaf dan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam skuad investigasi ini, Gregory siap untuk menerima hukuman apapun untuk kejadian ini. Namun bersamaan dengan itu, Lamun memotong perkataan Gregory sambil mengatakan waktu telah berubah dan bisa-bisanya mereka bertindak sembarangan di wilayah orang lain. Yang lebih buruk lagi, Lamun mengatakan jika mereka semua sudah tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tapi masih memilih untuk bertindak. Menurut Lamun, tindakan mereka itu adalah tindakan paling buruk di antara semua pilihan yang ada, bahkan konsekuensi yang diakibatkan mereka jauh lebih besar. Vlad tentunya penasaran dengan siapa orang tua yang berbicara ini, sebab udara di sekitarnya terasa tidak biasa. Joseph mengatakan apa yang dikatakannya itu benar, sebab mereka telah menyentuh masalah yang sensitif di waktu yang sedang kacau. Joseph memberitahu jika kekaisaran saat ini sedang terpecah, karena keluarga kekaisaran tidak bisa mengendalikan kekaisaran dengan benar, sehingga semua masalah yang telah terkumpul mulai bermunculan satu persatu. Perang wilayah sedang terjadi di setiap wilayah, sehingga melakukan tindakan gegabah di wilayah orang lain bisa menjadi pemantik pertumpahan darah. Bahkan menurut Joseph, tidak ada jaminan apa yang akan terjadi di wilayah utara saat ini ketika situasi semua wilayah sedang semakin memanas. Gregory sekali lagi meminta maaf pada Tuan Joseph karena membuat keputusan yang gegabah ketika situasi di antara masing-masing wilayah semakin memanas. Joseph memberitahu di saat seperti ini, ketika mereka melihat hal-hal terkutuk di masa lalu, Aeronduk juga memperhatikan apa yang terjadi pada desa tersebut, dan itu membuat Gregory terkejut.
Joseph mengatakan ia akan menganggap apa yang mereka lakukan memiliki niat baik, tetapi api yang mereka sebabkan terlalu besar untuk dirinya tangani. Vlad nampaknya tidak bisa berkata apa-apa kepada Joseph, karena dirinya lah yang ingin menyelamatkan anak-anak tidak bersalah di desa itu. Namun tak lama, Lamun mengatakan seharusnya mereka bisa pergi lebih awal dari desa itu, dan tidak membuat alasan-alasan yang kekanak-kanakan. Lamun mengatakan ia mendengar jika Holy Knight dari San Rosino juga datang ke sana, yang berarti menyerahkan tempat itu pada mereka adalah prosedur yang normal. Vlad tentunya sangat marah pada Pak Tua itu karena dia tidak berada di sana dan dia tidak memiliki hak untuk berbicara seperti itu. Lamun mengatakan jika anak-anak muda zaman sekarang memang tidak memikirkan konsekuensi sebelum bertindak. Vlad sambil marah memberitahu jika mereka tidak terlibat dalam kejadian itu, maka anak-anak tidak bersalah yang berada di sana pasti akan mati. Joseph beserta dengan yang lainnya tampaknya hanya terdiam ketika mendengar Vlad berani berbicara lantang seperti itu kepada Lamun. Melihat sorot mata Vlad, Lamun tentunya jadi semakin tertarik dan berpikir bagaimana Joseph bisa menemukan seseorang seperti bocah ini. Lamun awalnya mengira jika dia hanyalah bocah ingusan saja, tapi ternyata dia adalah hewan buas yang siap menerkam siapapun yang berani mengganggunya. Vlad mengatakan Tuan Gregory sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak itu, jadi tidak seharusnya Pak Tua meremehkan dan menghina pengorbanan yang dia lakukan. Vlad memberitahu jika San Rosino menyaksikan apa yang mereka lakukan dan mengatakan tindakan mereka pantas mendapatkan pujian dan bukan teguran. Tapi sebelum Vlad melanjutkan omongannya, Joseph menyuruh agar Vlad segera berhenti dan tidak menguji kesabarannya lebih jauh dari ini. Semua orang yang berada di sana tentunya sangat terkejut karena tampaknya nada dan suara Joseph menunjukkan kekecewaan pada Vlad. Sejenak, mereka semua yang berada di ruangan itu hanya bisa terdiam karena baru pertama kali mereka melihat Joseph menunjukkan wajah yang begitu marah. Vlad yang disuruh untuk berhenti tentunya meminta maaf pada Tuan Joseph karena berbicara semaunya tanpa diminta. Entah apa yang sedang direncanakannya, tapi Joseph tampaknya memang tidak bisa terus membela Vlad ketika sedang berada di depan Lamun. Joseph ingin agar Gregory mengerti bahwa kode etik kedua Swordmaster adalah sesuatu yang sensitif dan Gregory mengerti apa yang ingin dimaksud oleh Tuan Joseph. Joseph memberitahu jika semua permasalahan sensitif telah saling berpapasan dan sebelum Baron Uthman menyampaikan keluhan secara pribadi, mereka harus bertindak terlebih dulu dan menunjukkan ketulusan mereka. Joseph mengatakan jika dirinya akan melepaskan Tuan Gregory dari tugasnya tanpa batas waktu yang ditentukan dan itu membuat Vlad sangat terkejut dengan hukuman itu. Hukuman yang dikeluarkan oleh Joseph akan membuat Gregory tidak bisa mendapatkan gaji dalam kurun waktu tersebut dan dia juga tidak akan bisa menikmati hak apapun yang diberikan oleh keluarga Bayezid. Joseph juga akan memberikan hukuman yang sama pada Tuan Cade karena tidak mencoba menghentikannya dan Gregory beserta dengan Cade hanya bisa mengiyakan hukuman tersebut. Tak pandang bulu, Joseph juga memberikan hukuman yang berat pada Vlad karena dia juga akan diberhentikan tanpa batas waktu tertentu. Namun dalam pikirannya, Joseph seperti banyak memikirkan banyak hal ketika memberikan Vlad sebuah hukuman yang pantas. Joseph berpikir jika dirinya sudah memberikan perlakuan yang sangat baik padanya, mulai dari memberikannya baju, makanan, sampai membantunya membalaskan dendam. Namun rupanya, semua itu tidaklah cukup karena dirinya memang tidak bisa menjinakkan Vlad sama sekali, dan sepertinya seekor serigala yang mengejar rembulan memang tidak mudah untuk ditaklukkan. Joseph hanya singkat mengatakan jika dirinya sangat kecewa ketika Vlad sudah berani berbicara tanpa seizinnya. Tapi dalam pikirannya, Joseph berpikir apakah dirinya marah karena ia merasa malu di hadapan Lamun, tapi tampaknya Joseph hanya merasa kecewa saja pada Vlad. Karena semua perlakuan lembut yang telah ia berikan padanya hanya terbuang dengan sia-sia, mungkin seharusnya dirinya lebih tegas lagi pada Vlad supaya dia bisa mengerti. Joseph kemudian mengatakan jika Vlad juga tidak diperbolehkan untuk terlihat berada di dekatnya tanpa dipanggil, dan itu membuat Vlad langsung terkejut bukan main. Sambil berjalan sendirian di lorong gedung, Vlad berpikir jika perasaannya campur aduk, entah itu karena dirinya melanggar perintah Tuan Joseph atau karena sebagai seorang Swordmaster. Vlad sudah berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan mereka, tapi pada akhirnya dirinya malah harus bertemu lagi dengan tatapan mata yang penuh dengan kekecewaan seperti waktu itu. Selagi Vlad melamun, Lamun mengatakan meskipun bocah ini hanyalah sekedar pelayan, tapi dia benar-benar telah membuat Tuan Joseph marah besar. Lamun mengatakan ia datang kemari karena penasaran dengan seorang bocah yang bernama Vlad itu, dan tampaknya dia lebih arogan dibandingkan apa yang orang-orang katakan.
Vlad tampaknya hanya bisa terdiam saja mendengarkan provokasi dari Pak Tua yang berada di hadapannya, karena dia pula yang membuatnya terkena hukuman berat seperti ini. Lamun mengatakan agar Vlad melihat dirinya sekarang yang tidak menjawab orang dewasa yang sedang berbicara dengannya, dan kelihatannya dia memang tidak diajarkan sopan santun. Mendengar soal sopan santun, Vlad tentunya menahan amarahnya sambil berpikir jika dirinya sudah cukup diajari hal semacam itu dari Nyonya Oksana yang melihatnya dengan mata milik seorang ibu. Sambil merendahkan dirinya, Vlad kemudian mengatakan jika apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu benar adanya, bahwa dirinya ini adalah Vlad yang dikatakan oleh orang-orang. Sambil menunjukkan tatapannya, Vlad mengatakan jikalau boleh, apakah dirinya diperkenankan untuk menanyakan nama Pak Tua yang berada di depannya ini. Melihat dari sorot mata Vlad yang begitu serius, Lamun tentunya merasa jika tatapan bocah ini seperti seseorang yang menanyakan nama seseorang yang akan ditantang untuk berduel. Lamun berpikir jika bocah ini benar-benar sungguh sesuatu, bahkan tidak banyak anak muda yang memiliki tatapan keberanian dan mengancam seperti itu. Lamun merasa darah tuanya sekali lagi mulai bergejolak, dan sudah lama sekali sejak dirinya merasakan energi seperti itu. Lamun mengatakan sepertinya Vlad cukup mengerti etika ketika ingin berbicara dan menanyakan nama seseorang yang lebih tua. Namun sayangnya, Lamun memberitahu bahwa sayang sekali dirinya tidak memiliki nama yang bisa dirinya berikan padanya untuk saat ini. Sambil menunjukkan benderanya yang sudah berisi 11 lambang keluarga, Lamun mengatakan jika dirinya ini hanyalah seorang pria tua yang masih menempuh jalan terendah. Lamun mengatakan jika dirinya masih belum pantas untuk menyandang sebuah nama ketika dirinya masih belum memenuhi kewajibannya di usianya yang sekarang. Di antara para kesatria yang tumbuh tanpa meninggalkan dunia, sebab seorang kesatria hanya akan berhenti secara terhormat di medan perang. Mereka memijakkan kaki di tempat-tempat terendah dan menemukan kembali kemuliaan yang mereka hilangkan di sepanjang jalan. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Raja Pendiri, seorang Swordmaster di saat-saat terakhirnya masih menapaki jalan terendah untuk mendapatkan kemuliaan. Sekarang kita berpindah ke Deirmar, di mana saat ini Alicia sedang memikirkan tentang Kongaidar yang sedang menyiapkan pasukannya di jembatan yang mengarah ke utara. Duncan menebak jika Kongaidar mengambil alih wilayah tempat di mana pasukannya bisa dikirim, dan Alicia tampaknya menebak jika Kongaidar pasti akan melewati mereka. Duncan mengatakan meskipun Kongaidar ada kemungkinan tidak melewati Deirmar, tetapi tetap saja mereka harus bersiap akan situasi terburuknya. Alicia mengatakan jika wilayah pusat sudah diblokade oleh pemberontak, jadi sebelum mereka menyadarinya, pasukan dari wilayah barat pasti sudah semakin mendekat. Alicia berpikir untuk mengirimkan surat kepada Kon Bayezid karena ia yakin bahwa mereka pasti akan membantu mereka karena mereka memiliki alasan dan tanggung jawab untuk melakukannya. Duncan setuju dengan apa yang dikatakan Putri Alicia, sebab begitu Kongaidar melewati Deirmar, maka tujuan selanjutnya mereka pasti adalah Kon Bayezid. Alicia bersyukur karena dirinya telah memberikan sapu tangannya pada anak muda itu, jadi mereka sekarang memiliki hubungan baik dengan keluarga Bayezid. Duncan setuju dengan hal tersebut, bahkan belakangan ini mereka sering mendengarkan rumor tentangnya, dan bocah itu sekarang telah tumbuh menjadi pria yang luar biasa. Alicia tak pernah menyangka jika Vlad akan mendapatkan kawan dari San Rosino, dan tidak ada salahnya menjadi lebih dekat dengan kesatria gereja. Duncan mengatakan sepertinya Nona Alicia begitu bangga karena dia adalah yang pertama kali memberikan namanya pada anak itu. Alicia sambil malu beralasan jika dirinya sudah menaruh kepercayaannya padanya, jadi sudah sewajarnya ia harus percaya dengan kemampuannya. Duncan kemudian mengatakan Nona sudah melakukannya dengan baik, dan berkat pantauan Nona terhadap tindakan yang berkelanjutan, jaringan mata-mata mereka semakin menguat. Duncan berpikir jika terus seperti ini, orang-orang akan mengatakan jika produk terkenal dari Deirmar bukan lagi sebuah lemon, tetapi mata-mata. Alicia yang malu dipuji mengatakan jika jaringan mata-mata mereka semakin menguat, maka sebaiknya mereka juga memperluas jangkauan pengawasannya. Alicia yakin kalau mereka bisa mendeteksi tindakan mencurigakan lebih awal, maka itu bisa membantu mereka untuk mengulur waktu karena pasukan mereka sangatlah kecil. Alicia berharap supaya Kongaidar melewati mereka tanpa melakukan apapun, sebab dirinya tidak ingin adanya pertumpahan darah di Deirmar. Dalam pikirannya, Duncan berpikir dunia mulai berubah dengan cepat, bahkan begitu cepat hingga dia tidak bisa menebak apa yang akan datang. Akan tetapi, tidak semua perubahan itu buruk, sama seperti bunga-bunga yang mekar setelah anak muda itu pergi, perubahan yang mungkin bisa memberikan harapan dan kedamaian untuk mereka.
Sekarang kita berpindah ke Pandai Besi Gen belakang, di mana Vlad saat ini sedang mengeluh karena dirinya ingin sekali memukul pria tua di tempat itu. Pandai Besi itu menanyakan memangnya apa yang sedang Vlad lawan dengan pedang ini, padahal belum lama sejak dirinya memperbaiki pedang ini, tapi pedangnya sudah rusak parah seperti ini. Vlad mengatakan jika yang dirinya lawan itu adalah pria tanpa kepala, dan dia benar-benar lawan yang sangat tangguh, tapi Pak Dua itu masih tidak paham. Vlad mengatakan semakin dirinya melihat dunia ini, semakin sering dirinya melawan makhluk yang belum pernah ataupun ia lihat sebelumnya, dan rasanya itu seperti sebuah takdir. Pandai Besi itu kemudian mengatakan, bukankah seharusnya Vlad sudah waktunya untuk mengganti pedangnya karena lawannya sudah menjadi lebih kuat. Vlad menanyakan apa maksudnya, padahal selama ini dirinya menggunakannya, pedang ini rasanya masih kokoh untuk digunakan. Pandai Besi itu memberitahu pedang ini tidak lebih baik daripada pedang buruk yang digunakan para mercenary, tapi Vlad sepertinya masih beruntung bisa memotong monster dengan pedang ini. Singkatnya, pedang ini hanya dibuat menggunakan besi biasa, dan orang yang membuatnya adalah pandai besi biasa. Jikalau Vlad masih menggunakan sesuatu yang lebih rendah darinya, maka pedang itu pada akhirnya akan pecah ataupun hancur ketika melawan musuh yang lebih kuat lagi. Seorang mercenary pernah berkata, tolong buatkan aku pedang yang bisa memotong hantu, sebuah pedang yang bisa membasmi arwah gentayangan. Pak Dua tentunya tidak paham dengan maksud kesatria tersebut, karena mana mungkin ada sebuah pedang yang bisa melakukan hal semacam itu. Waktu itu, Pak Dua mendapatkan sebuah pesanan yang aneh dari seorang mercenary yang tiba-tiba memintanya untuk membuatkan sebuah pedang tersebut sewaktu musim dingin lalu. Dirinya mengira jika ucapan itu hanyalah omong kosong, tapi dia menyebutkan nama Vlad of Suara yang bisa memotong hantu. Vlad tentunya mengira jika itu sewaktu misi pada Kulkan Goblin, seseorang bersikeras menanyakan di mana dirinya mendapatkan pedang ini, dan tampaknya orang itu langsung datang kemari. Pak Dua rasa jika semua ini mulai masuk akal, karena tidak mungkin Vlad bisa menggunakan aura setelah keluar dari sini, jadi orang itu pasti mengira jika pedang Vlad bisa memotong hantu. Namun daripada itu, Pak Dua sebenarnya merasa sangat bersyukur karena mengetahui jika Vlad masih tetap hidup setelah keluar dari tempat busuk ini. Pak Dua juga tidak menyangka jika Vlad bisa meraih semua pencapaian hebat itu dengan menggunakan pedang ini, tapi Vlad menanyakan apa maksudnya. Dalam pikirannya, Pak Dua yakin jika Vlad akan terus tumbuh seiring dia melampaui segala ujiannya yang berada di hadapannya, tapi pedang ini selamanya tidak akan bisa berubah. Jika pedang ini hancur, maka bukan hanya pedangnya saja yang akan menjadi tidak berguna, tetapi orang yang menggunakannya juga pasti akan mengalami nasib yang sama ketika bertarung melawan musuh yang kuat. Pak Dua berharap jika pedang yang dibuatnya ini tidak akan membebaninya suatu saat nanti, dan pedang ini juga tidak menginginkan hal tersebut. Pak Dua mengatakan jika dirinya tidak meminta Vlad untuk mengganti pedangnya sekarang juga, tapi dirinya ingin agar Vlad mempertimbangkannya dengan baik. Vlad tentunya menanyakan apakah Pak Dua sudah tidak menerima pesanan untuk membuatkan pedang lagi untuknya. Pak Dua mengatakan jika pedang ini adalah karya terbaiknya sekaligus karya terakhirnya, jadi ia ingin agar Vlad mencari blacksmith lainnya. Meski ada beberapa kala yang membuatnya berpikir jika Vlad tumbuh terlalu cepat, tapi Pak Dua merasa jika dia masih bersikap seperti anak kecil. Pak Dua rasa jika takut akan kepergian sesuatu adalah hak istimewa yang dimiliki kaum muda, tapi untuk seseorang seperti dirinya, itu sudah menjadi hal yang biasa. Pak Dua menanyakan apakah dia akan membawa pedangnya kembali hari ini, tapi Vlad mengatakan tidak ada yang mendesak untuk saat ini. Namun setelah diingat lagi, Vlad rasa jika dirinya mungkin akan segera menggunakan pedang itu tidak lama lagi setelah keluar dari sini. Pak Dua mengatakan jika memang begitu, maka dirinya akan sedikit memperbaiki sekaligus mempertajam bilah pedangnya. Pak Dua itu tampaknya begitu serius menajamkan pedang Vlad yang sepertinya sudah mulai menumpul setelah digunakan dalam banyak pertarungan. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Vlad saat ini, tapi dia sekarang hanya memperhatikan Pak Dua yang sedang mengasah pedangnya. Setelah sedikit diperbaiki dan dipertajam, Vlad mengatakan jika pedang ini terlihat seperti pedang baru, bahkan pedang ini terlihat lebih tajam daripada sebelumnya. Vlad berterima kasih atas bantuannya dan dia akan terus mengandalkannya, tapi Pak Dua mengatakan jangan terlalu sering datang kemari karena dirinya juga membutuhkan waktu beristirahat. Vlad mengatakan lain kali dirinya akan membawakan daging yang enak untuknya, tapi Pak Dua mengatakan tidak akan enak kalau dia hanya membawakan daging saja untuknya. Vlad mengatakan tentunya dirinya paham, jadi dirinya akan membawakan beberapa minuman berkualitas supaya mereka bisa menikmatinya.
Pak Tua mengatakan bagus sekali jika dia mengerti maksudnya, jadi dirinya akan menantikannya dan Vlad juga harus menjaga dirinya baik-baik. Vlad tentunya mengatakan baiklah, dan Pak Tua juga harus menjaga kesehatannya sampai dirinya kembali dan mereka akan makan serta minum bersama. Namun selagi Vlad berjalan pergi menjauh dari tempat itu, Pak Tua tampaknya mulai batuk-batuk beberapa kali, layaknya seseorang yang sedang sakit. Pak Tua itu batuk terus-menerus seperti tidak bisa berhenti, tapi untuk beberapa saat, akhirnya batuk tersebut berhenti, tapi kondisi Pak Tua tersebut tidak menunjukkan kondisi baik. Pak Tua berpikir jika dirinya butuh beristirahat, terlebih kali ini dirinya benar-benar sudah mengerahkan yang terbaik dari kemampuannya. Pak Tua berharap jika dirinya bisa terus melihat cahaya dari anak itu selagi dirinya masih bernafas, karena hanya Vlad seorang yang bisa menunjukkan dunia yang luas. Selain itu, Pak Tua merasa jika cara berjalan anak itu sekarang mulai penuh dengan rasa percaya diri dan keyakinan. Pak Tua yakin jika Vlad sekarang ini sudah bisa berjalan keluar dari tempat yang busuk ini dengan mudah dan menuju ke tempat yang paling bersinar seperti yang dilakukannya waktu itu. Pak Tua rasa jika dirinya tidak ada penyesalan sekalipun setelah memberikan karya terbaiknya untuknya, namun sayangnya, pedang itu mungkin tidak akan lama lagi meninggalkannya. Sambil berjalan sendirian di gang belakang, Vlad tampaknya menyadari jika ada seseorang yang sedang mengikutinya dari belakangnya sejak dirinya masuk kemari. Vlad berpikir jika orang itu pasti sangat penasaran dengannya, jadi orang itu memutuskan untuk mengikutinya sampai kemari. Vlad rasa jika dirinya sebaiknya mempermainkan orang itu yang meremehkannya, terlebih dirinya sangat hafal dengan gang belakang. Penguntit itu tampaknya terus mengikuti Vlad yang mencoba untuk mempermainkannya dengan masuk ke salah satu gang. Dari gaya rambutnya saja yang sudah sangat berbeda, kita semua tahu bahwa orang yang sedang mengikuti Vlad adalah Lamun. Ketika Lamun mengikuti Vlad yang sedang masuk ke salah satu gang, dirinya sangat terkejut karena tidak menemukan keberadaan Vlad sama sekali. Lamun tentunya terkesan karena naluri bocah itu sungguh tajam dan dirinya semakin tertarik dengan hal tersebut. Lamun merasa wajar saja jika ada alasan yang bagus kenapa bocah itu bisa menerima armor milik keluarga Bayezid dengan kemampuannya yang sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Vlad menanyakan kenapa dia mengikutinya, tapi Lamun mengatakan apa maksudnya, padahal dirinya hanya sedang berjalan ke arah yang sama saja dengannya. Vlad mengatakan jika dirinya tahu bahwa dia sudah mengikutinya sejak keluar dari balai kota, dan Lamun mengatakan jika itu hanyalah sebuah kebetulan. Vlad mengatakan jika dia sepertinya mencoba untuk bermain-main dengannya sejak pertama kali mereka bertemu di dalam kantornya Tuan Joseph. Lamun benar-benar suka dengan energi tajam itu, dan bocah itu juga bisa mengendalikan dirinya tanpa termakan amarah. Lamun berpikir jika bocah ini akan mampu melakukan sesuatu lebih hebat daripada perkiraannya dan mencapai prestasi yang luar biasa. Akan tetapi, dirinya sangat heran kenapa waktu itu bocah ini malah menunjukkan emosinya seperti itu, padahal dia punya pengendalian emosi yang baik. Lamun berpikir, sepertinya bocah sialan ini memang sengaja membangkang di depan Tuan Joseph, dan itulah alasan kenapa Joseph merasa begitu kecewa dengan bocah ini. Lamun mengatakan seharusnya dia menahan dirinya dari melakukan hal yang bodoh, terlebih, apakah dirinya mengatakan sesuatu yang salah waktu itu? Vlad mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak dia suka padanya, maka katakan saja langsung padanya dan jangan bertele-tele seperti itu. Lamun sudah lama sekali tidak merasakan jiwa setajam ini dan dirinya sangat merindukan perasaan ini, jadi dirinya senang bisa bertemu dengan bocah ini. Lamun berkata jika lebih baik menggunakan pedang mereka daripada kata-kata yang tidak akan ada ujungnya. Vlad berpikir jika orang itu adalah kesatria Bayezid yang dihiasi dengan banyak penghargaan, tapi dirinya tidak tahu siapa namanya dan kenapa dia melakukan ini. Vlad tahu jika pria tua ini adalah seseorang yang sangat diakui sekaligus dihormati oleh Tuan Joseph, jadi dirinya yakin pria tua ini melakukannya karena suatu alasan. Vlad mengatakan kalau begitu dirinya akan mulai menyerangnya terlebih dulu, tapi dalam pikirannya, Vlad masih berpikir apa yang sebenarnya pria tua ini ingin lakukan. Namun bodoh amat dengan alasan tersebut, Vlad yakin jika itu alasan bagus, maka dirinya hanya perlu menghancurkan alasan tersebut, dan Vlad kemudian langsung berlari sambil menyiapkan tebasannya. Vlad kemudian melancarkan serangan vertikal mengarah ke leher Lamun, tapi Lamun tentunya dengan mudah menangkis serangan Vlad menggunakan pedangnya. Lamun mengatakan jika kemampuan Vlad tidaklah buruk dalam menggunakan pedang, meskipun dia saat ini masih sangat kurang untuk bertarung melawannya.
Vlad yang merasa seperti sedang diremehkan tentunya tidak menghentikan serangannya sampai di situ saja dan mulai memendalkan senjatanya Lamun. Benturan demi benturan pedang terus terdengar di tengah malam ketika Vlad terus-terusan menyerang Lamun, tapi Lamun sendiri hanya menangkisnya dengan mudah. Vlad tentunya kesal karena semua serangannya selalu ditangkis dengan mudah, bahkan dirinya tidak bisa mendapatkan ataupun membuat celah. Terlebih lagi, Lamun juga hanya menggunakan ujung pedangnya saja untuk menghentikan semua serangannya Vlad dan membuatnya kesulitan melanjutkan serangannya. Vlad berpikir jika ini bukanlah sebuah kebetulan, karena pria tua ini seperti bisa menebak gerakan dirinya setelah memperhatikan beberapa gerakannya. Vlad bisa mengetahuinya hanya dari perasaan yang dirinya dapatkan dari pertukaran pedang mereka jika pria tua ini telah beradu pedang dalam pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Lamun menanyakan apakah dia sudah selesai dengan semua serangannya itu, tapi Vlad tentunya mengatakan tentu saja tidak karena ini masih belum selesai. Sambil mengeluarkan auranya, Vlad mengatakan jika yang barusan tadi barulah pemanasan dan dirinya baru saja akan mulai serius dalam pertarungan ini. Lamun benar-benar terkejut karena di masa-masa penuh dengan anarki, hanya ada segelintir orang yang bisa menggunakan aura setajam itu di usianya yang masih muda. Lamun berpikir jika bocah ini benar-benar gila sampai membuat darahnya mendidih, karena sudah lama sekali dirinya tidak merasakan perasaan menyenangkan seperti ini. Vlad yang sudah mulai serius tentunya langsung menyerang Lamun dengan posisi tubuh yang sangat rendah, hingga dia terlihat seperti mau merayap di tanah. Seketika itu, Vlad langsung menyerang Lamun menggunakan pedang yang telah dilapisi aura, tapi Lamun masih dengan mudahnya menahan serangan Vlad. Berbeda dengan Vlad yang berusaha sekuat tenaga menyerang Lamun menggunakan aura, Lamun hanya menangkis serangan Vlad hanya dengan menggunakan pedangnya saja. Vlad rasa jika serangannya ini masih kurang kuat untuk membuat pria tua ini mengeluarkan auranya, jadi mungkin sebaiknya dirinya meningkatkan kekuatannya. Namun sayangnya, Lamun sudah bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Vlad dan menghindari tebasan Vlad dibandingkan menangkisnya seperti sebelumnya. Lamun mengatakan jika dirinya sangat menyukai semangat membara dari jiwanya Vlad, tapi itu masih belum cukup untuk membuatnya mengeluarkan kekuatannya. Vlad tentunya tidak peduli dengan ucapan dari Lamun, karena dirinya saat ini hanya perlu terus menyerangnya sampai dia menunjukkan kekuatannya padanya. Meski dirinya sudah tahu bahwa teknik beserta dengan pengalamannya masih kurang, tapi dirinya tidak akan membiarkannya kabur begitu saja. Vlad merasa jika dirinya seharusnya bisa mengalahkan pria tua ini menggunakan kekuatan karena dirinya jauh lebih muda dan orang itu sudah menjadi sangat tua. Tampaknya, serangan Vlad kali ini berhasil membuat Lamun terdorong mundur setelah menahan serangannya yang kuat daripada sebelumnya Lamun hanya mencoba untuk menahannya. Lamun mengatakan jika waktu adalah tuan yang kejam dan mau sekuat apapun dirinya sekarang, dirinya sudah mulai menua seiring berjalannya waktu. Vlad mengatakan mari saja kita lihat seberapa lama pria tua ini bisa mempertahankan senyumannya itu dan bermain-main dengannya. Lamun mengatakan jika rencana Vlad untuk mengalahkan dirinya memang bagus, tetapi ia rasa jika itu percuma saja ketika dia memilih lawan yang salah untuk mencobanya. Setelah Lamun sedikit mengeluarkan kekuatannya, pedang Vlad tampaknya juga mulai ikutan gemetaran. Lamun menanyakan bagaimana rasanya setelah melihat kekuatannya secara langsung dan Lamun memberitahu jika ini yang dinamakan sebagai penguatan fisik. Vlad yang mulai kewalahan tentunya berpikir jika kekuatan pria tua ini menjadi sangat berbeda dari sebelumnya, bahkan dirinya merasa jika kekuatannya mulai jauh lebih kuat daripada dirinya. Lamun mengatakan masih terlalu cepat untuk merasa kagum, karena dengan sedikit kreativitas, bahkan hal seperti ini mungkin terjadi. Seketika, Lamun memegangi pedangnya Vlad dan Vlad berpikir jika dia adalah pria tua yang gila yang memegang pedang berisi aura dengan tangan kosong. Vlad tentunya sadar jika pedangnya saat ini terjebak dalam genggaman pria tua ini dan Lamun menanyakan apa yang akan dia lakukan setelah pedangnya tersangkut padanya. Seketika itu, Vlad langsung melepaskan pedangnya dan itu membuat Lamun jadinya terkejut dengan tindakan Vlad. Rupanya, Vlad mengambil sebuah belati yang dirinya sembunyikan di balik jubahnya dan bersiap untuk menyerang Lamun. Namun sayangnya, serangan belati Vlad masih belum bisa meraih salah satu bagian tubuh Lamun karena dia memiliki refleks yang sangat baik sebagai seorang veteran. Lamun berpikir jika bocah ini sangat cerdik karena membuang pedangnya adalah pilihan yang bijak. Terlebih itu bukan sesuatu yang bisa diperkirakan oleh seorang kesatria yang telah melalui pelatihan resmi.
Lamun berpikir jika keberanian seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki hati yang buas dan siap mengambil resiko apapun untuk menghadapi lawannya. Sambil melepaskan pedangnya, Vlad dan mulai mengepalkan tangannya. Lamun menanyakan apakah bocah sialan ini bisa menghindari atau menahan pukulannya ini. Pukulan Lamun yang telah diberikan penguatan fisik tampaknya begitu cepat dan kuat, sampai-sampai membuat Vlad tidak bisa bereaksi apapun terhadap serangannya. Hanya setelah menerima pukulan kuat tersebut, Vlad langsung terlempar puluhan meter dan membuat Vlad harus menabrak beberapa properti gang belakang. Meskipun Vlad sudah menabrak beberapa gerobak dan properti lainnya, Vlad tampaknya masih terus terlempar tanpa bisa berhenti. Menyadari pukulannya terlalu keras, Lamun tersadar jika tujuannya sebelumnya hanyalah untuk mengetes bocah ini dan memberikannya sedikit pelajaran. Lamun merasa jika ini sungguh sial karena tanpa dirinya sadari, dirinya terlalu bersemangat dan bertarung serius melawan bocah itu dengan sungguh-sungguh. Sambil berlari ke arah Vlad, Lamun menanyakan apakah dia baik-baik saja, tapi tampaknya Vlad tidak menjawab apapun dari pertanyaan Lamun. Lamun tentunya merasa sedikit bersalah padanya karena memukulnya sampai pingsan, terlebih perlindungannya tadi sedikit melemah. Lamun masih mengingat pesan Joseph jika Vlad adalah harga yang sangat berharga baginya, jadi ia ingin agar Lamun tidak melukainya, tapi tampaknya Lamun tidak bisa menjawab permintaannya tersebut. Lamun berpikir alasan apa yang seharusnya dirinya buat setelah membuat bocah ini pingsan setelah menghajarnya dengan serius. Namun sepertinya Vlad sebenarnya tidak pingsan, melainkan dirinya hanya berpura-pura pingsan untuk membuatnya lengah. Gregory pernah berkata, jika apimu tetap menyala dalam situasi apa saja, itu sudah cukup, dan Vlad adalah seseorang yang tidak akan pernah menyerah dengan situasi yang ada. Dengan serangan kejutan itu, Vlad akhirnya berhasil mendaratkan serangan tepat mengenai kepala Lamun menggunakan kepalanya sendiri. Namun sepertinya, serangan Vlad masih kurang berhasil membuat Lamun dikalahkan, karena Vlad sekarang mulai perlahan terjatuh sambil mengatakan dia sangat curang. Lamun yang berhasil menahan serangan kepala Vlad tentunya berpikir jika dirinya terlambat, mungkin saja dirinya sudah menjadi orang tua yang pikun dan tidak ingat siapa dirinya. Namun daripada itu, Lamun benar-benar sangat senang karena akhirnya dirinya menemukan seseorang yang benar-benar memiliki bakat dan dia lolos dalam ujiannya. Sekarang kita berpindah ke kediaman keluarga Bayezid di Sturma, di mana saat ini Rakmus sedang melaporkan beberapa hal kepada Peter Bayezid. Rakmus juga melaporkan jika Tuan Lamun sedang berada di Suara dan sepertinya dia sedang tertarik dengan anak yang bernama Vlad itu. Rakmus benar-benar bersyukur karena orang seperti Tuan Lamun memiliki ketertarikan pada salah satu anak yang mereka latih saat ini. Peter mengatakan jika Tuan Lamun adalah seorang kesatria dari patriark sebelumnya, namun dia juga adalah seseorang yang sangat sulit diatasi, bahkan untuk dirinya sendiri. Karena Tuan Lamun menghela nafas dan pergi setelah melihat para murid-murid yang mereka miliki, dirinya benar-benar merasa tidak enak soal itu. Peter tidak tahu apakah mereka telah mendapatkan kembali harga diri mereka, atau haruskah dirinya menghela nafas juga, karena hanya orang itu saja yang bisa menarik perhatiannya. Rakmus mengatakan supaya Tuan Peter tidak perlu berpikir seperti itu karena zaman telah berubah menjadi lebih damai daripada sebelumnya. Rakmus mengatakan jika Tuan Lamun adalah bukti hidup dari masa lalu yang penuh dengan kekacauan, karena dia menjadi seorang kesatria setelah memulainya sebagai seorang pelayan saat itu, dan dia tidak akan tertarik pada murid zaman sekarang yang tumbuh dengan perlindungan. Peter mengatakan meski zaman telah berubah, tapi masih ada beberapa hal yang tetap sama seperti sebelumnya. Saat Tuan Lamun menghela nafas, itu bukan berarti omelan ataupun keluhan biasa dari seseorang yang telah menghadapi kekacauan. Selain itu, anak yang dibawa oleh Joseph itu sepertinya telah menarik perhatian Tuan Lamun dengan prestasinya, jadi sudah sewajarnya jika dia akan datang dan mencarinya. Bahkan, San Rosino sendiri datang jauh-jauh kemari hanya untuk mengirimkan armor itu untuk Vlad sebagai bentuk dukungan dan terima kasih. Rakmus mengatakan jika pengakuan dari San Rosino membuat Vlad menjadi lebih spesial dan Peter menanyakan apakah sebaiknya dirinya mengirimkan saja itu padanya. Peter tampaknya cukup senang karena tradisi lama keluarga Bayezid masih terus dilanjutkan hingga sekarang dan masih belum menghilang. Peter benar-benar bersyukur karena Joseph membawakan anak itu pada keluarga Bayezid dan membuat nama keluarga Bayezid masih terus menggema. Vlad yang terbangun dari pingsannya tentunya mengatakan jika Pak Tua itu sungguh gila, bahkan kepalanya masih sakit sampai sekarang.
Flat belum pernah melihat sesuatu seperti penguatan fisik itu, tapi dirinya masih tidak percaya jika dia bisa menguatkan tubuhnya menggunakan aura dan bukannya pedang. Pria misterius mengatakan jika pria itu adalah seseorang yang bisa mengajari Flat banyak hal. Selain itu, bahkan seseorang juga bisa muncul dalam berbagai macam bentuk. Flat mengatakan jika orang-orang menghormati pria tua itu karena dia sangat kuat dan bisa diandalkan. Namun tak lama, seseorang langsung menendang pintu kamar Flat yang sedang sibuk berbicara dengan pria misterius. Jemina mengatakan dirinya pikir jika Flat sedang tidur sambil berbicara, tapi rupanya dia sudah bangun dan berbicara sendirian. Flat menanyakan apakah Jemina tidak bisa mengetuk pintunya sebelum masuk, tapi Jemina menanyakan apakah dirinya terlihat seperti seseorang yang bisa melakukannya. Flat menanyakan kenapa Jemina mengurus pakaiannya, padahal kalau dibiarkan saja, dirinya pasti bisa melakukannya sendiri. Jemina mengatakan jika ini adalah pelayanan yang diberikan oleh bar mereka, jadi mereka harus melakukannya sebanyak ini. Terlebih Flat adalah tamu yang tinggal di lantai 4 yang mahal. Flat berpikir apakah Jemina serius berkata seperti itu, tapi Flat mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang yang sebanyak itu untuk membayar mereka. Jemina mengatakan jika Flat tidak perlu membayar apapun, karena hanya dengan Flat menginap di tempat ini saja, itu sudah sangat membantu. Terlebih karena Rosemary sudah menjadi berbiasa, ada banyak orang bodoh yang datang tanpa mengetahui itu. Flat menanyakan apakah dia serius, dan Jemina mengatakan dirinya diberitahu Marcella bahwa nama Flat sudah cukup berharga dan telah didukung oleh wali kota Suara dan juga putra kedua keluarga Bayezid. Selain itu, Jemina mengatakan jika Flat telah menjadi seorang kesatria sungguhan, tapi Flat mengatakan masih belum dan jangan sampai disebarkan ke orang-orang. Jemina menanyakan apakah Flat bercanda, padahal dirinya melihat jika dia sudah menjadi seorang kesatria dari Nona Alicia. Flat mengatakan jika ada beberapa hal yang terjadi, dan pada akhirnya dirinya menerima sapu tangan itu tanpa mengetahui apapun. Jemina mengatakan dirinya merasa bangga setelah memotong rambutnya dan membantunya memegang pedang. Jadi dirinya sungguh bahagia ketika mendengar Flat berhasil kembali hidup-hidup. Flat mengatakan dirinya sangat berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan oleh Jemina dan dirinya tidak akan melupakannya. Tapi sepertinya Jemina yang marah langsung pergi tanpa membalas ucapan terima kasih yang ditunjukkan oleh Flat. Dalam kamar itu, Flat berpikir apakah Jemina benar-benar marah hanya karena dirinya telah menjadi seorang kesatria dan menerima sapu tangan yang diberikan oleh Nona Alicia. Sekarang kita berpindah ke Padang Sabana yang masih berada di wilayah keluarga Bayezid, di mana ada sebuah kelompok barbarian yang sedang memburu. Rupanya, para barbarian itu sedang mengejar seekor kuda yang tidak lain adalah kuda yang memiliki energi spirit dan pernah ditumpangi oleh Flat. Dia adalah individu berharga yang akan bersinar dimanapun mereka berada dan semua orang selalu menginginkan sinar cahaya tersebut. Setelah dia menyerahkan perannya sebagai pemimpin grup, dia pergi mencari anak yang dia ingat pada saat itu. Akan tetapi, dia diberhentikan oleh mereka yang menginginkan individu yang brilian dan terus berlari untuk menghindari mereka. Para barbarian itu tanpa hentinya terus mengejar kuda spirit itu untuk diberikan kepada pemimpin mereka. Berlari dan terus berlari, kuda spirit itu tidak ingin dirinya tertangkap begitu saja sebelum dirinya menemukan anak yang berlari bersamanya. Anak cemerlang yang mengendarainya pada waktu itu tidak ada di sini dan dirinya harus segera menemukannya dan berlari lagi bersama dengannya. Namun saat ini, dirinya sekarang harus menghadapi rintangan yang paling sulit sebelum datang pada anak itu dan berlari seorang diri. Dari atas tebing, tampaknya pemimpin barbarian itu terus memperhatikan bagaimana kuda hitam itu sangat cepat berlari dan menghindari tangkapan pasukannya. Pemimpin barbarian itu mengatakan, apapun yang terjadi, dirinya harus menangkap kuda hitam itu dan menjadikannya miliknya. Sekarang kita berpindah ke rumah bordir Rosemary, di mana Lamun meminta maaf pada Flat karena sudah memukulnya dengan sangat keras. Lamun mengatakan dirinya akan memberikannya sesuatu yang sangat berharga, jadi dirinya berharap agar Flat tidak marah lagi padanya. Flat mengatakan tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, dan Lamur berpikir tampaknya bocah ini memang sungguh keras kepala. Flat mengatakan dirinya sangat menyukai armor ini, dan Lamur mengatakan ia sudah tahu, karena armor itu diberikan kepada pelayan yang telah bersumpah. Lamun mengatakan ketika dirinya pertama kali menerimanya, dirinya memeluknya dengan erat sampai beberapa hari. Tapi Flat menanyakan jika dia sudah tahu, kenapa dia malah merusaknya, dan Lamun nampaknya tidak bisa beralasan.
Lamun mengatakan dirinya akan mengajak Vlad ke suatu tempat untuk menunjukkan pada Tuan Joseph jika Vlad sangatlah berharga. Tapi jika Vlad hanya bermain-main selama masa penangguhannya, dia hanya akan dilihat sebagai pembuat onar saja. Vlad berpikir ucapan Pak Dua ini masuk akal, dan pria misterius mengatakan itu benar. Lagi pula Joseph memperlakukan Pak Dua ini dengan sangat baik. Vlad menanyakan bagaimana caranya menunjukkan bahwa dirinya itu sangat berharga, dan Lamun mengatakan jika Vlad hanya tinggal mengikutinya saja dan dirinya akan melaporkannya pada Tuan Joseph. Vlad menanyakan memangnya mereka mau melakukan apa, dan Lamun mengatakan apakah Vlad suka dengan kuda. Dalam perjalanan di padang sabana bersama dengan rombongan pedagang, Lamun menceritakan jika ada kuda hitam yang berkeliaran di sekitar Suara. Akan tetapi, kuda hitam itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu adalah kuda hantu yang berwujud seekor kuda. Ada juga rumor mengatakan jika kuda hitam itu adalah seekor kuda spirit, dan Gode tampaknya langsung memasang wajah murungnya. Vlad menanyakan apakah Gode juga tahu tentang kuda spirit itu, tapi Gode mengatakan dirinya hanya memiliki firasat buruk saja ketika membicarakan soal kuda itu. Vlad menanyakan bagaimana jika ini berhubungan dengan kesatria tanpa kepala itu, karena kesatria itu juga bisa mengendalikan wanita seperti setan. Pria misterius mengatakan jika memang ada kuda spirit seperti yang dirumorkan, maka ada kemungkinan hal seperti itu saling berhubungan. Vlad menanyakan apakah tidak masalah jika mereka diam saja, tapi Lamun mengatakan memangnya apa yang bisa mereka lakukan ketika sedang mengikuti para pedagang. Vlad menanyakan bukankah setidaknya mereka harus menjaga daerah di sekitar, tapi Lamun mengatakan istirahat saja karena kuda itu akan mencari mereka dengan sendirinya. Vlad menanyakan bagaimana bisa seekor kuda malah mencoba mencari mereka, dan kenapa Pak Dua malah berpikir seperti itu. Lamun mengatakan jika kuda yang orang-orang sebut sebagai kuda spirit tidak hanya cepat tetapi juga memiliki perilaku yang aneh. Vlad menanyakan apa maksudnya, dan Lamun menjelaskan jika kuda itu akan melihat dari kejauhan jika dia melihat orang-orang mengendarai kereta kuda atau gerobak. Lamun mengatakan jika kuda itu seperti tahu apa yang sedang dia lakukan, jadi tidak mungkin jika kuda itu adalah kuda biasa. Vlad merasa mulai gelisah karena jika kuda itu sungguh dikendalikan oleh orang jahat, maka tim penyidik harus datang ke Suara untuk memeriksa jejak mencurigakan yang ditinggalkan oleh kuda itu. Lamun mengatakan dirinya tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Vlad, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan meski dia memikirkan itu dengan sangat keras. Lamun mengatakan jika Vlad sudah terbiasa, maka dia akan mengerti saat waktunya tiba, apapun yang terjadi pastilah akan terjadi. Dalam pikirannya, Lamun tidak pernah tertarik dengan kuda itu, sebab dirinya hanya ingin mengamati Vlad secara langsung saat mereka mencarinya selama beberapa hari ke depan. Jika dirinya memang suka dengan Vlad, mungkin dirinya bisa mengajarinya sesuatu, dan Lamun kemudian menanyakan sudah berapa lama Vlad bisa menggunakan aura. Vlad mengatakan dirinya sudah menguasainya selama 3 atau 4 bulanan, dan Lamun mengatakan jika Vlad sepertinya cukup berbakat dalam berpedang. Vlad menanyakan apakah memang itu adalah waktu yang cepat, dan Lamun mengatakan progresnya dalam menggunakan aura lebih cepat dibandingkan dengan saat pertama kali dia memulai menggunakan aura. Lamun mengatakan jika aura Vlad sangatlah menarik, meskipun dia masih belum menemukan warnanya sendiri, dan Vlad menanyakan memangnya warna apa yang sedang dimaksud. Lamun mengatakan jika aura adalah manifestasi dari dalam hatinya, dan fakta bahwa dia masih belum menemukan warnanya meski auranya sudah sangat tajam, itu artinya dunia Vlad masih belum diputuskan sekarang. Vlad dengan antusiasnya langsung menanyakan apa yang harus dirinya lakukan untuk menemukan warnanya sendiri. Lamun berpikir, sepertinya bocah ini langsung bersemangat ketika membahas soal berpedang dibandingkan dengan apapun. Lamun menanyakan apakah Vlad tidak diajari tentang aura, dan Vlad mengatakan jika Tuan Jagger hanya mengajarinya dasar tadi berpedang saja. Lamun yakin jika pria pemarah itu pasti punya cara sendiri untuk mengajarinya, kalau begitu dirinya juga tidak akan melakukan banyak hal seperti yang Jagger lakukan padanya. Lamun mengatakan tunjukkan lebih banyak dirimu pada dunianya dan jangan terlalu menyembunyikannya. Vlad mengatakan dirinya masih tidak paham dengan apa yang dimaksud dan bagaimana dirinya bisa menunjukkan dirinya pada dunianya. Lamun mengatakan agar Vlad menciptakan sesuatu yang bisa memunculkan dunia batinnya sendiri dan biasanya para kenet menyebutnya sebagai kunci. Vlad menanyakan memangnya kunci seperti apa itu, dan Lamun menanyakan bukankah Vlad sudah pernah melihat beberapa kenet mengeluarkan auranya. Vlad mengatakan memang dirinya sudah melihatnya beberapa kali, tapi Vlad merasa jika mereka menggunakannya dengan cara yang berbeda.
Lamun ingin agar Vlad mengingatnya kembali, apakah para Knight itu melakukan gerakan yang aneh, tapi Vlad tidak yakin karena dirinya selalu berada di situasi yang sangat genting. Namun setelah diingat dan diperhatikan lagi, Vlad akhirnya menyadari jika semua Knight yang pernah dirinya lihat menggunakan gerakan yang berbeda untuk mengeluarkan auranya. Dimulai dari Tuan Pablo yang menaruh pedangnya di depan tamengnya, kemudian ada Tuan Gregory yang mengayunkan pedangnya bersama dengan kakinya. Vlad juga mengingat bagaimana Tuan Rudiger memfokuskan dirinya sekaligus memperbesar dunianya dengan menjadikan jarinya pada pedangnya. Selain itu, Vlad tidak akan pernah melupakan bagaimana Godin memperlihatkan aura miliknya dengan mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya. Lamun mengatakan sepertinya Vlad sudah mengingat sesuatu, dan itu adalah yang dimaksud dengan kunci yang akan membuka dunia hatinya yang besar dan luas itu. Vlad menanyakan apakah dirinya hanya perlu bergaya saja sebelum mengeluarkan auranya, tapi Lamun mengatakan itu tidak mungkin karena Vlad masih belum menemukan warnanya sendiri. Lamun mengatakan saat waktunya tiba, Jagger akan memberitahunya, tapi tidak buruk juga jika Vlad memikirkannya mulai dari sekarang. Namun baru saja memberitahukan hal tersebut, Lamun merasakan adanya sebuah bahaya yang sedang mendekat. Pria misterius bersama dengan Lamun langsung mengatakan agar mereka segera merunduk, dan benar saja ada sebuah panah yang melesat ke arah mereka. Gode yang kepanikan tentunya menanyakan apa yang baru saja lewat di depannya tadi, dan kenapa tidak ada yang mau menyelamatkan dirinya. Lamun mengatakan sepertinya perjalanan ini tidak akan berjalan lancar, karena sepertinya mereka sudah mengepung mereka. Lamun memberitahu semua orang untuk segera bersiap berlindung, karena ini adalah penyergapan dan berhati-hatilah. Seorang mercenary menanyakan apa yang dikatakan Pak Tua itu barusan. Memangnya siapa yang akan melakukan penyergapan di siang bolong seperti ini? Mercenary itu mengatakan jika Pak Tua itu sepertinya sedang berhalu. Tapi bersamaan dengan itu, mercenary tadi langsung tertembak matanya. Para mercenary yang melihat temannya tertembak tentunya ikutan panik dan menanyakan dari mana datangnya serangan barusan. Salah satu mercenary kemudian langsung mengatakan jika di sebelah sana ada para bandit yang sedang mengepung mereka semua. Tampaknya, para bandit yang dimaksud adalah para barbarian yang semalam sedang mengejar seekor kuda spirit. Lamun mengatakan agar Gode membiarkan kudanya berlari dengan cepat dan pastikan untuk memeganginya dengan erat agar tidak lepas, dan Gode mengiyakan. Vlad menanyakan sejak kapan pedang sabana milik keluarga Bayezid menjadi sarang bagi sekelompok bandit seperti mereka. Lamun menjelaskan jika mereka bukanlah bandit biasa, melainkan mereka adalah sekelompok orang yang lebih berbahaya dibandingkan para bandit. Orang-orang menyebut mereka sebagai ras paling barbar yang selalu mengedepankan kekuatan di atas segalanya, yaitu barbarian. Tanpa berbasa-basi, pemimpin barbarian itu langsung menyuruh pasukannya untuk segera menyerang kelompok pedagang itu, dan barbarian itu tentunya langsung berlari ke arah para pedagang. Para barbarian itu tidak hanya asal menyerang kelompok pedagang, karena mereka juga menghujani mereka dengan anak panah. Para mercenary tentunya hanya bisa bertahan dari serangan para barbarian itu, karena tembakan anak panah mereka sangat merepotkan. Para mercenary ingin agar para pedagang tetap bersembunyi di belakang mereka, dan tetap menjaga formasi mereka, serta jangan sampai mereka goyah dari serangan mereka. Para barbarian itu tampaknya sangat mahir dalam mengendari kuda sambil menyerang, bahkan mereka tidak ada hentinya menghujani anak panah. Suasana pertarungan antara para mercenary dengan para barbarian seperti sebuah penggabungan tanpa adanya jalan pelarian, bahkan para barbarian itu saling bergantian menembakkan anak panah mereka. Lamun sudah menduga jika para barbarian itu pasti akan menyerang mercenary duluan, tapi karena mereka dan para pedagang ada di belakang, mereka masih memiliki waktu. Vlad menanyakan apa yang dilakukan para barbarian itu di sini, dan Lamun mengatakan ini memang aneh, sebab dirinya belum pernah melihat para barbarian itu menyeberang sejauh ini. Lamun mengira jika perjalanan ini akan menjadi lebih mudah, namun rupanya mereka malah kedatangan sesuatu yang sangat merepotkan. Lamun ingin agar Gode memasang sadel kudanya, tapi Gode mengatakan bukankah kuda ini hanya digunakan untuk membawa barang. Lamun mengatakan itu lebih baik dibandingkan mereka harus berlari, sebab mereka butuh kuda untuk menangani orang-orang itu. Lamun mengatakan jika barbarian dikenal terlahir sudah di atas kuda, karena mereka semua adalah penunggang kuda yang hebat, terlepas dari usia dan gendernya. Akan tetapi, itu tidak berlaku untuk beberapa warrior, karena seharusnya tidak ada yang bisa melawan seorang Knight apalagi seorang pengguna aura. Lamun ingin agar mereka menanamkan ini di dalam kepalanya, saat mereka bertarung melawan barbarian, mereka harus menghambat pergerakan mereka terlebih dulu.
Namun sebelum Lamun akan menjelaskan rencananya, seseorang memerintahkan agar mereka semua mendengarkannya. Pemimpin barbarian mengatakan mereka tidak berniat membunuh mereka, jadi mereka akan membiarkan mereka lewat jika mereka membayar biaya jalannya. Para mercenari berserta dengan para pedagang tentunya curiga bagaimana bisa mereka membiarkan mereka pergi begitu saja dan hanya meminta bayaran jalannya saja. Pedagang itu tidak peduli dan mengatakan baiklah mereka akan membayarnya, jadi ia ingin tahu berapa biaya yang harus mereka keluarkan. Pemimpin barbarian itu mengatakan bayarannya adalah semua barang yang mereka bawa dan hanya tubuh mereka saja yang diperbolehkan untuk pergi dari sini. Pedagang itu tentunya sangat terkejut karena itu sama saja dengan dia menyuruh mereka untuk pergi sambil telanjang. Pemimpin barbarian mengatakan kalau mereka berani menyembunyikan sesuatu darinya, maka itu akan berubah menjadi biaya perjalanan ke alam kematian. Pedagang itu berpikir mereka tak akan pernah bisa menang hanya dengan mengandalkan para tentara bayaran yang sudah mereka sewa mahal. Terlebih mereka tak pernah menduga jika para barbarian akan masuk wilayah keluarga Bayezid. Pedagang itu berpikir jika prioritas utama mereka adalah bertahan hidup terlebih dulu, sebab uang bisa mereka cari kembali. Akan tetapi, pedagang itu tidak tahu apakah dirinya bisa mempercayai kata-kata barbarian itu, sebab tidak ada jaminan orang-orang barbar itu akan menepati janjinya. Pemimpin barbarian itu kemudian menyuruh salah satu bawahannya, sebut saja sebagai Molen, untuk segera mendatangi para pedagang itu dan mengambil semua barang mereka. Bersama dengan beberapa barbarian lainnya, Molen memimpin mereka untuk segera mengambil barang-barang milik para pedagang. Vlad mengatakan mereka sudah mulai bergerak dan sepertinya mereka harus bergegas untuk mengambil barang-barang. Vlad mengatakan dirinya tidak suka mereka, tapi Lamun mengatakan dirinya mencoba untuk menjadi seperti mereka, tapi dirinya tidak berhasil. Lamun mengatakan agar Vlad juga bersiap-siap untuk memberikan serangan kejutan, karena sebentar lagi para barbarian itu akan sampai di tempat mereka. Terlebih karena Vlad tidak bisa menunggangi seekor kuda, maka Vlad hanya memiliki satu kesempatan untuk melumpuhkan para barbarian itu. Namun ketika para barbarian itu semakin mendekat, tampaknya para kuda menjadi sangat terkejut dengan kehadiran Vlad. Sama seperti para kuda lainnya ketika pertama kali melihat Vlad, para kuda milik barbarian sangat terkejut ketika merasakan keberadaan Vlad. Para barbarian yang terkejut tentunya menanyakan kenapa kudanya malah bersikap aneh dan memangnya kuda ini ketakutan dengan hal apa. Vlad tentunya merasa ini sungguh sial karena energi terkutuk ini malah mengganggu dirinya dan membuat rencananya jadi gagal. Akan tetapi, Lamun berteriak agar Vlad segera maju sekarang karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memberikan serangan kejutan. Vlad dan Lamun tentunya langsung bergegas berlari ke arah barbarian itu, meskipun agak sedikit kasihan dengan Vlad yang harus berlari, sementara Lamun menaiki seekor kuda. Lamun berpikir sebenarnya rencana mereka tidak dengan jarak sejauh ini, tapi orang-orang itu juga tidak mau turun dari kudanya, jadi hanya inilah kesempatan bagi mereka. Salah satu barbarian, sebut saja sebagai Lempar, yang melihat adanya dua orang yang menuju kemari tentunya bertanya, memangnya siapa mereka berdua ini yang berani mendatangi mereka? Lempar tentunya menyuruh agar barbarian lainnya segera menghabisi kedua orang itu, supaya mereka tidak main-main dengan mereka. Namun tentu saja, Lamun sudah bersiap untuk mengeluarkan serangannya dan membuat para barbarian itu jadi terkejut. Dalam sekali serangan, Lamun langsung membunuh para barbarian yang sedang mencoba untuk menyerangnya, bahkan para barbarian tidak sempat untuk menghindari serangannya. Para barbarian itu tentunya sangat terkejut karena dia adalah pengguna aura, terlebih mereka tidak tahu jika ada seorang knight di antara para mercenari. Molen kemudian memerintahkan agar mereka semua segera berbalik, sebab mereka tidak akan diuntungkan jika harus bertarung dalam jarak dekat dengan para pengguna aura. Namun baru saja Molen membalikkan badannya, Vlad rupanya sudah berada di samping mereka dan langsung melompat ke arah Molen sambil menyiapkan tebasannya. Vlad mengatakan, memangnya para sampah seperti mereka mau pergi kemana, dan pria itu tentunya tidak bisa melakukan apapun di hadapan Vlad. Karena Molen terlambat untuk menyadari kedatangan Vlad, kepala Molen tentunya harus ditebas oleh Vlad tanpa bisa melakukan pertahanan sama sekali. Teman Molen yang melihat Molen telah dipenggal kepalanya tentunya jadi merinding melihat tatapan mata Vlad yang begitu menyeramkan. Teman Molen berpikir, memangnya bocah macam apa dia ini sampai memiliki tatapan mengintimidasi seperti ini. Karena tidak ingin dipenggal seperti Molen, pria itu tentunya langsung melarikan diri dan tidak berniat untuk bertarung sama sekali.
Lamun rasa jika Vlad tidak memiliki masalah sama sekali setelah membunuh seseorang, dan sepertinya dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Lamun kemudian menyuruh agar Vlad segera mengikutinya, sebab pertarungan ini masih belum selesai sebelum mereka mengalahkan pemimpinnya. Lamun mengatakan mereka harus mengalahkan para barbarian di sini sebelum bala bantuan lainnya akan datang, tapi sepertinya ada sebuah kuda yang melompat ke arah Lamun. Vlad mengatakan agar Pak Tua tetap fokus karena di atasnya sedang ada seseorang yang sedang mengayunkan senjatanya. Lamun yang menoleh ke belakang tentunya sangat terkejut karena pemimpin barbarian itu sendiri yang langsung datang menghampiri dirinya. Namun untungnya, Lamun masih bisa menahan serangan pemimpin barbarian yang sangat barbar itu, meskipun dirinya juga harus sedikit terkejut. Lamun berpikir hampir saja dirinya lengah, namun dirinya masih penasaran dari mana datangnya orang sekuat ini. Pemimpin barbarian tentunya juga terkejut karena pria tua ini masih bisa menahan serangannya, meskipun dirinya sudah memberikan serangan kejutan. Namun melihat Pak Tua ini bisa mengeluarkan aura, dirinya jadinya tidak heran lagi jika dia adalah seorang kenet yang terampil. Lamun rasa jika pria ini sudah melihatnya, tapi dirinya tidak menyangka jika orang ini tidak mundur setelah melihat auranya. Jadi orang ini bukanlah lawan biasa yang bisa dirinya tumbangkan dalam sekali serang. Lamun kemudian berteriak pada Vlad untuk segera pergi dari sini, karena dirinya akan menahan orang ini sementara mereka kabur. Lamun mengatakan para mercenary akan lari saat ada kesempatan, jadi ia ingin agar Vlad melindungi orang-orang biasa untuk kabur. Vlad menanyakan bagaimana dengan dia, tapi Lamun mengatakan jika Vlad tidak menunggangi kuda, jadi sebaiknya dia segera lari dari sini sebelum terlambat. Tanpa banyak berdebat seperti para MC di komik karakter naif yang malah nambah beban, Vlad langsung pergi seperti apa yang diminta oleh Lamun. Namun selagi Vlad berusaha lari sekencang mungkin, barbarian lainnya tampaknya sudah mencegah Vlad melarikan diri. Ibaratkan sebuah kendaraan bermotor, barbarian itu dengan sangat kencang melaju ke arah Vlad sambil menyiapkan serangannya. Pria misterius menyuruh agar Vlad segera berguling ke samping, namun Vlad tidak sempat melakukannya dan harus menahan serangan barbarian tersebut. Karena serangannya yang begitu kuat, Vlad berpikir serangan tadi sangatlah kuat, terlebih serangannya jadi tambah berat karena ditambah dengan kecepatan kuda. Pria misterius menyuruh agar Vlad tetap tenang, karena dia sekarang masih harus berdiri tegak dan tidak menunjukkan kelemahannya. Vlad merasa ini sungguh sial dan berharap dirinya dapat menunggangi kuda seperti ketika bersama dengan Rudiger. Namun bersamaan dengan itu, semua orang mendengarkan suara kuda yang sedang berlari dengan kencang ke arah mereka. Barbarian penasaran apakah itu adalah bala bantuan tersembunyi mereka, tapi rasanya itu hanyalah suara dari satu kuda saja. Vlad tentunya tidak asing dengan suara hentakan kuda yang satu ini, terlebih dirinya merasakan sinkronisasi lagi dengan kuda itu. Para barbarian yang melihat bentuk kuda itu tentunya langsung sadar jika kuda itu adalah kuda yang sebelumnya kabur dari mereka. Para barbarian itu mengatakan jika kuda itu adalah Son of the Grassland, kuda tercepat yang mereka incar untuk diberikan kepada pemimpin suku.